Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Dikarenakan PMG1 akan segera tamat, silakan Penatua untuk memberikan masukan di komentar untuk judul selanjutnya, dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2236, tiba-tiba, subscribe Penatua. Lampu pedang membelah langit, 4 pedang kaisar besar lainnya menyerang pada saat bersamaan. Lin Feng melintas, suasana di sekitarnya bengkok saat dia muncul kembali di kejauhan. Lampu pedang muncul di belakangnya dan menabraknya, tetapi tidak ada yang terjadi. Lampu pedang tidak bisa menembus pertahanannya. Angin kencang mulai bertiup. Lin Feng melepaskan sejumlah besar energi angin kosmik dan bergerak lebih cepat dari yang mereka lihat. Keempat kaisar besar semuanya menggunakan jimat jade mereka untuk meminta bantuan dari Sekte Pedang. Setelah melihat seberapa cepat dan kuat Lin Feng, mereka tidak merasa percaya diri lagi. Mereka harus bergandengan tangan, itu pasti. Hanya satu melawan Lin Feng, dia bisa membunuh mereka semua. Tapi karena mereka beberapa orang dan bersama-sama, Lin Feng untungnya tidak bisa membunuh mereka semua sekaligus. Seberapa cepat, para kaisar besar dari Sekte Pedang mengejar Lin Feng, tetapi mereka menyadari bahwa dia lebih cepat daripada mereka. Selain itu, yang tercepat tidak berani keluar di depan sendirian. Mereka harus tetap bersama. Niat kematian terus muncul dari mata Lin Feng. Jutaan perangko kematian melayang di sekitarnya. Dia tampak seperti dewa kematian. Cahaya Roh Kudus mengembun di sekelilingnya dan berubah menjadi pedang kematian hitam raksasa. Suasana menjadi menindas. Tiba-tiba, Lin Feng berbalik dan melintas kembali ke arah mereka. Dia mengangkat tangannya, pedang maut raksasa yang mendominasi bumi dan langit. Dua kaisar agung terpana, kekuatan kematian membebani mereka. Mereka memiliki kesan bahwa mereka akan mati lemas. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Jutaan perangko kematian turun dari langit menuju dua kaisar agung itu. Hati-hati. Teriak dua lainnya dengan panik. Namun, sudah terlambat. Perangko kematian membombardir kedua pria itu, dan mereka meledak. Dua kaisar agung lainnya terpana. Lin Feng lebih kuat dari mereka dalam semua aspek. Seperti yang diharapkan, tidak ada kaisar agung biasa yang bisa bersaing dengannya. Darah terciprat kemana-mana. Wajah dua kaisar besar lainnya memucat. Mereka tidak bisa mengalahkan Lin Feng. Dia bisa mengalahkan mereka dalam satu serangan. Ketika Lin Feng muncul di depan mereka merasa kedinginan sampai ke tulang. Kematian Qi mengelilingi mereka. Lin Feng menatap mereka dengan mata sedingin es yang menakutkan. Lin Feng merilis lebih banyak perangko kematian dalam gelombang. Perangko bergerak ke arah salah satunya. Wajahnya berubah pucat pasi dan seluruh tubuhnya menegang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Lin Feng. Dia tiba-tiba melompat mundur, tetapi dia juga menatap mata Lin Feng. Niat Deat Dao turun dari langit dan menghancurkannya. Dia langsung mati. Kencing, teriak pembudidaya pedang lainnya dengan putus asa. Dia melepaskan kekuatan pedang sebanyak yang dia bisa. Lampu kemasan melintas ke angkasa dan mengiris udara. Kekuatan pedang kaisar yang hebat itu menakutkan. Namun, dia menghadap Lin Feng. Selama pertemuan benua 9 awan, Lin Feng bisa menghancurkan kaisar besar biasa dengan mudah. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu. Meskipun dia belum naik level, Deat Dao-nya sudah hampir mencapai kesempurnaan. Dengan kekuatan fisik dan jiwanya, dia bahkan lebih menakutkan. Matanya juga menjadi lebih menakutkan. Sekarang, dia bisa dengan mudah menghancurkan kaisar-kaisar besar kecuali mereka jenius. Tentu saja, Lin Feng merasa tertekan ketika dia menghadapi kaisar langit. Kultivasi mereka jauh lebih stabil, terutama dalam hal kekuatan jiwa dan mantra. Tepat pada saat itu, seorang kaisar surgawi telah muncul di kejauhan, dan Lin Feng merasakan energinya yang menakutkan. Setelah membunuh dua pembudidaya pedang, Lin Feng berbalik tanpa ragu-ragu dan melarikan diri menggunakan mantra penyebaran teleportasi jarak pendek. Orang-orang menganggap pemandangan itu aneh. Kaisar langit dari Sekte Pedang mengejar kaisar. Penanam kuat dari Sekte Pedang datang dari segala arah, pedang mereka berdengung dengan marah. Beberapa orang berdiri dengan bangga di langit. Di antara mereka, ada dua orang, King Er dan pemuda dari Kementerian Jiyu. Di depan mereka adalah seorang kultivator yang menakutkan. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan apapun, aura di sekelilingnya menindas. Itu adalah guru surgawi dari 7 malam, seorang kaisar surgawi. Dia akan segera menjadi kaisar agung suci. Kaisar langit biasa tidak bisa bersaing dengannya. Petik 2. Menurut legenda, Deat Dao-nya telah mencapai level terakhir, dan akan segera berada di puncak level terakhir. Dia bisa langsung membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan pikirannya. Anehnya, dia ada di sini. Aku bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan kaisar itu. Menggosipkan kerumunan di tanah. Master surgawi dari 7 malam melirik mayat-mayat di tanah dengan tenang, tetapi di bagian dalam, dia terkejut. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kematian Dao sang kultivator itu menakutkan. Dia hanya seorang kaisar, tetapi dia bisa membunuh kaisar besar ini dengan mudah.
Dia jenius yang menakutkan. Petik 2. Tapi dia sudah sangat tua, dan masih seorang kaisar. Dia mungkin sudah menjadi kaisar selama ratusan tahun. Kata King Er. Seorang kaisar adalah seorang kaisar. Tidak peduli berapa lama dia menjadi seorang kaisar, pemahamannya tentang kultivasi luar biasa, terutama pemahamannya tentang Dao. Banyak orang gagal memahami Dao dengan benar. Lihatlah kaisar-kaisar lain di bagian atas lapisan Huangqi, bagaimana biasanya pemahaman mereka tentang kekuatan Dao. Jawab guru surgawi dari 7 malam dengan tenang. King Er tetap diam. Di luar Long Night City, Lin Feng telah memasuki kembali hutan yang suram. Dia merilis ki khusus di sekelilingnya, ki dari dunia rohnya. Di dunia rohnya, jiwanya dapat bergabung bersama dengan bumi dan langit dengan mudah. Jiwaku tidak bisa bergabung bersama dengan bumi dan langit di dunia luar, tetapi itu bisa di dunia rohku. Namun, aku ingin melakukan hal-hal dengan benar dan menjadi seorang kaisar yang hebat, pikir Lin Feng. Dia lupa bahwa sekelompok pembudidaya yang mengerikan mengejarnya. Tiba-tiba, dia melompat ke gunung dan berhenti bernapas. Sepertinya dia tiba-tiba menghilang. Setelah waktu yang singkat, pembudidaya pedang yang kuat tiba dan memeriksa daerah itu, tetapi tidak menemukan apapun. Ki-nya menghilang begitu saja dari sana. Para pembudidaya yang kuat terpana. Mereka melirik ke sekeliling dan mulai menghancurkan beberapa gunung di dekatnya. Namun, mereka tidak bisa melihat Lin Feng. Setelah itu, semakin banyak pembudidaya yang kuat tiba, tetapi mereka juga tidak menemukan Lin Feng. Dia lari. Para pembudidaya terkejut. Begitu banyak pembudidaya yang kuat dan dia masih melarikan diri. Namun, apakah Lin Feng benar-benar melarikan diri? Dia tidak ingin melarikan diri, dia ingin menerobos ke lapisan Qi. Di dunianya, Lin Feng duduk bersila. Dia melepaskan jiwanya, itu bisa dengan mudah bergabung bersama dengan bumi dan langit di sini. Dalam dunia rohnya, jika konsep semacam itu ada, ia akan menjadi seorang kaisar yang hebat. Namun, hal seperti itu tidak ada di dunia rohnya. Lin Feng tidak merasa berbeda. Aku membuat dunia ini, ada energi kosmik. Di masa lalu, aku bisa menggunakan energi kosmik dari dunia luar, dan aku bisa menggunakan energi kosmik di sini juga. Dan sekarang aku bisa membuat jiwa aku menyatu bersama dengan bumi dan langit dunia roh aku dengan mudah, tetapi aku tidak bisa menjadi seorang kaisar yang hebat. Petik 2. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Di dunia ini, tidak ada emosi atau perasaan seperti di dunia nyata. Itu tidak lengkap. Dunia ini meningkat ketika aku naik level, saat aku menjadi lebih kuat, seiring aku maju dalam studi kultivasi aku. Petik 2. Mungkin suatu hari nanti, dunia ini akan lengkap ketika aku mencapai tingkat maksimum di jalur kultivasi, sama seperti orang yang mencapai kebudaan, dan pada akhirnya berubah menjadi iblis. Ketika kondisi sudah matang, kesuksesan secara alami tercapai. Mungkin suatu hari, jiwaku akan menjadi dunia ini. Mungkin kemudian, dalam sekejap mata dengan kekuatan pikiran aku akan dapat mengubah segalanya di dunia ini. Petik 2. Mata Lin Feng berbinar seolah dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Bab 2237, Berjuang Melawan Kaisar Surgawi, Subscribe Penatua. Di dunia rohnya, Lin Feng tenang. Aku tidak bisa menerobos ke lapisan Qi karena aku belum siap. Pemahaman aku kurang dan kondisi pikiran aku juga, aku terlalu mudah marah dan tidak sabar. Aku akan naik level ketika saatnya tiba. Petik 2. Dia menenangkan dirinya. Untuk menjadi Buddha yang tiada taranya dan mencapai kebudaan, seorang Buddha harus melalui 8 kesusahan dan memahami reinkarnasi. Mereka harus memahami hal-hal ini untuk menjadi seorang Buddha. Mereka harus memahami kekuatan Buddha dan menyucikan orang. Mereka harus mengajar orang lain juga. Jika seorang Buddha bisa menjadi seorang kultivator yang tiada taranya, Lin Feng juga bisa, kan? Jalannya berbeda. Dia memiliki takdirnya sendiri. Di kuil Fortune, di ruang arsip, klon Lin Feng memegang sebuah buku. Dia meletakkannya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata kepada Diviner dengan tenang, "Guru, aku tahu apa yang harus dilakukan." "Oh, bagus sekali," jawab Diviner. Ketika dia melihat bahwa Lin Feng sudah tenang, dia tersenyum. "Tingkat kultivasi kamu berbeda dari orang lain. Jika kamu tidak dapat menembus lapisan Qi, mungkin kamu akan menemukan cara lain." Petik 2. Lin Feng tetap diam. Dia memandang Diviner dengan cara yang berarti, dan mengangguk. Masih ada banyak pembudidaya kuat di mana Lin Feng berada. Mereka terus menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, mencari Lin Feng. Kaisar surga ada di sana, dengan bangga berdiri di atas niat pedang di udara. Qi Lin Feng tiba-tiba menghilang dari daerah ini. Dia menyembunyikan Qi-nya, tetapi tidak peduli apa, mereka akan menemukannya. Kaisar langit tiba-tiba menatap ke kejauhan. Seutas Qi muncul dan tiba-tiba, lampu pedang muncul dari matanya. Orang itu telah muncul kembali. Dia bersembunyi dengan sangat baik. The Sword Sect menyaksikan Lin Feng. Orang ini mungkin memiliki harta karun yang memungkinkannya bersembunyi. Jika tidak, dia tidak akan bisa bersembunyi dengan baik.
Orang-orang bergerak, kekuatan pedang turun dari langit. Itu menakutkan. Kaulah yang membunuh orang-orang dari sekteku, sekte pedang. Tanya Kaisar Surgawi dengan dingin. Lin Feng tidak menjawab. Dia melihat sekeliling, menghitung banyak pedang Kaisar besar. Dia berkata dengan tenang, penanam pedangmu terlalu lemah. Kaisar Agung Sekte kamu tidak bisa bersaing dengan aku. Aku akan memberi kamu satu kesempatan sekarang. Kamu dan aku, kami bertarung, 1 lawan 1, bagaimana menurut kamu? Petik 2. Bagaimana sombong? Ketika orang banyak mendengar Lin Feng, mereka heran. Dia telah menantang Kaisar Surgawi. Betapa memalukan, orang luar ini terlalu sombong. Kaisar Langit tampak terhibur saat dia menatap Lin Feng. Lin Feng sombong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang seorang kaisar yang menantang seorang Kaisar Langit. Dia melambaikan tangan, dan para kaisar besar di sekitar Lin Feng pindah dan memberi mereka ruang. Kaisar Langit berjalan menuju Lin Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu membunuh 5 kaisar agung aku. Aku akan membunuhmu. Lin Feng melepaskan energi bumi dan iblis kosmik. Dia ingin melihat seberapa kuat seorang kaisar surgawi dalam pertempuran. Dengan begitu, dia juga akan bisa melihat seberapa kuat dia bisa dengan kekuatan lapisan Huangqi. Akankah dia bisa, sebagai seorang kaisar, membunuh kaisar surga dengan mudah, seperti dia telah membunuh kaisar-kaisar besar? Kaisar langit ini sangat kuat. Jika Lin Feng berhasil melawannya, itu berarti dia bisa bertarung melawan kaisar surgawi secara umum. Namun, Lin Feng tidak bisa ceroboh. Ia harus fokus pada pertahanan daripada pelanggaran. Iblis dan energi kosmik bumi sempurna untuk pertahanan. Energi kosmik kamu tidak buruk, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menahan serangan aku seperti itu? Kata Kaisar Langit dengan dingin ketika dia melihat iblis Lin Feng dan energi kosmik bumi memenuhi udara. Kamu, seorang kaisar surgawi, berperang melawan aku, seorang kaisar, dan kamu tampak sangat bangga, kata Lin Feng mengejek. Lawannya terlihat terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Memang, sebagai kaisar surgawi, bertarung melawanmu, seorang kaisar kecil, tidak ada yang mulia. Namun, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Apakah kamu siap? Serang, jawab Lin Feng dengan tenang. Kaisar surga mengangguk. Dia melepaskan kekuatan ombak dan meraung keras. Energinya berubah menjadi pedang kuno. Kaisar langit tetap tidak bergerak, seolah-olah bumi dan langit sedang menyerang, bukan dia. Sejumlah kekuatan yang luar biasa berubah menjadi pedang raksasa yang mematikan. Lin Feng merasa tertekan dan terancam. Pedang raksasa itu juga menindas jiwanya, bukan hanya tubuh fisiknya. Jiwa kaisar besar telah bergabung bersama dengan bumi dan langit. Dia adalah kaisar surgawi, sehingga jiwanya dan bumi serta langitnya benar-benar simbiosis. Sepertinya dia bukan orang yang menindas aku atau jiwaku, seperti bumi dan langit. Namun, aku tahu itu kekuatan jiwanya yang telah menyatu bersama dengan bumi dan langit, pikir Lin Feng. Suasana di sekitarnya berubah menjadi pedang dan bergerak ke arahnya. Bisakah Lin Feng memblokir serangan seperti itu? Lin Feng melambaikan tangannya dan kata-kata kuno muncul di sekitarnya, beresonansi dengan kecepatan yang sama seperti bumi dan langit. Dia melepaskan niat pedang yang menakutkan, tapi itu tidak berguna, energinya dihancurkan oleh pedang raksasa. Mati, sejumlah besar kekuatan memenuhi udara. Lin Feng mengangkat tinjunya dengan pukulan kuno. Itu mengandung kekuatan jumlah yang luar biasa. Dia menyerang pedang raksasa terus-menerus, tetapi terus bergerak ke depan. Pedang Lin Feng terus melonjak keluar darinya. Seberapa kuat, pikir Lin Feng. Dia terus meninju pedang raksasa dan akhirnya, pedang raksasa berhenti 3 ci di depannya dan pecah. Angin kencang mendorong Lin Feng kembali, dan membuatnya mundur 3 kali. Dia menatap Kaisar Surgawi. Dia merasakan kekuatan Kaisar Surgawi dan memang, seorang kaisar yang hebat tidak bisa bersaing dengan Kaisar Surgawi. Selain itu baru permulaan. Kekuatan pedang terus mengembun di udara. Tiba-tiba, ada banyak pedang di sekitar, dan semuanya berbahaya. Bunuh, teriak Kaisar Langit dengan dingin. Pedang raksasa turun dari langit dan bergerak menuju Lin Feng. Ki Lin Feng berguling-guling di sekitarnya. Itu tampak kuno dan abadi. Dia menggunakan pukulan kuno lagi, dan jutaan kepalan tangan muncul di udara. Ruang penuh dengan luka menganga. Huff! Kaisar Langit mendengus dingin ketika dia melihat bahwa Lin Feng bisa memblokir serangannya. Dia terkejut, tangannya melesat melintasi langit, jejak pedang muncul di langit di belakangnya. Itu tampak seperti tepi cakrawala. Lin Feng memperhatikan, semua pukulannya menghilang. Lin Feng tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghentikan serangan, dia akan mendapatkan luka kritis. Apakah aku benar-benar tidak dapat menolak Kaisar Surgawi? Dia bertanya-tanya. Sebenarnya, dia bisa melawan Kaisar Surgawi, tetapi Kaisar Langit yang dia hadapi sangat kuat. Kaisar Langit biasa tidak bisa bersaing dengannya. Ada perbedaan besar antara Kaisar Surgawi biasa dan lawannya. Dia memadatkan pedang Roh Kudus dan akhirnya energi mereka bertabrakan. Namun,
Kaisar Surga terus melepaskan lebih banyak serangan pedang, yang melesat melintasi langit. Dia bisa melepaskan serangan pedang secara instan. Pada tingkat Kaisar Tian di Tian, banyak mantra, keterampilan, dan teknik yang kuat dapat dilakukan dengan menggabungkan jiwa bersama dengan bumi dan langit. Dengan menggunakan kekuatan kesadaran sales seseorang dapat melakukan serangan dalam sekejap mata. Energi kosmik Lin Feng berubah menjadi energi kosmik ruang kosong yang kemudian berubah menjadi tirai cahaya. Energi kosmik terus berubah dan memungkinkannya untuk memblokir beberapa serangan. Di sekitar Kaisar Langit, Sekte Pedang tampak tenang dan tenang. Tidak ada yang berniat menyerang, mereka hanya menonton pertempuran. Mereka yakin bahwa Lin Feng akan mati kapan saja. Dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Surgawi. Kaisar Langit memandang Lin Feng dengan mengejek. Dia menghilang dari tempatnya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia mengangkat tangannya, dan lampu pedang menembus ke arah Lin Feng. Lampu pedangnya tampak seperti pelangi, dan matahari bersinar saat menyerang. Itu hal yang luar biasa untuk dilihat. Babak 2238, 10.000 binatang kota, subscribe Penatua. Lin Feng menatap serangan itu, dan tiba-tiba melepaskan lebih banyak energi kosmik ruang kosong, lampu emas menyilaukan terjalin. Jarak antara dia dan serangan itu tampak jauh lebih besar, seolah-olah dia telah muncul di dunia lain. Lin Feng menggunakan teknik ruang kosong besar yang telah diperolehnya dari kuil keberuntungan. Itu mirip dengan teknik So Close Yet So Far. Tentu saja, dengan energi kosmik ruang kosong, itu jauh lebih kuat daripada teknik So Close Yet So Far. Pada tingkat kultivasi tertentu, mudah bagi musuh untuk membebaskan diri dari teknik So Close Yet So Far, itulah sebabnya Lin Feng telah berhenti menggunakannya di beberapa titik. Namun, teknik ruang kosong besar berasal dari Fortune Shrine, itu sangat efisien. Tentu saja, melawan pembudidaya yang lebih kuat, Lin Feng tidak bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Sejumlah besar lampu pedang melewati sebelah Lin Feng, tetapi tidak menyentuhnya. Banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat itu. Bahkan Kaisar Surgawi terkejut. Mantra itu sangat kuat, jika itu memungkinkannya untuk menghindari serangan. Namun, dia tidak kehilangan harapan, dan terus menyerang. Sebuah tangan raksasa meluncur ke arah Lin Feng. Kekuatan pedang muncul dan berubah menjadi sangkar, berusaha memenjarakan Lin Feng. Mata Lin Feng berbinar. Dia tidak bisa bersaing dengan Kaisar Surgawi. Namun, dia bisa mencoba berbagai serangan dan melihat apakah itu bisa menimbulkan ancaman bagi satu. Mati, Deat Dao bergerak menuju lawannya. Jutaan perangko kematian memancarkan dengungan murka. Mata Lin Feng dipenuhi dengan niat maut. Pada saat yang sama, 9 kata ledakan melayang di sekitarnya, dan Ki kuno memenuhi udara. Pedang tajam raksasa bergerak ke arah lawannya saat bayangan jahat muncul. Huff! Kaisar Langit mendengus dingin. Dia menatap Lin Feng dengan agresif. Kekuatan Dao Lin Feng benar-benar telah mencapai tingkat terakhir, tampaknya. Niat kematiannya sangat kuat. Ia bahkan dapat merusak sebagian dari hidupnya sendiri. Perangko kematiannya dan pedang kematiannya juga merupakan serangan menakutkan. Tidak heran dia bisa membunuh kaisar besar biasa dengan mudah. Tidak ada kaisar yang bisa bersaing dengannya. Pedang bayangan, kata Kaisar Langit dengan dingin. Banyak pedang bayangan muncul di sekitarnya. Lin Feng menarik wajah panjang. Dia tidak bisa menahan serangan ini. Pergi. Lin Feng melepaskan kekuatan kematian sebanyak yang dia bisa, dan kemudian mulai melarikan diri. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Surgawi ini. Namun, ketika Lin Feng berbalik, dia juga merasa tidak aman. Jantungnya berdebar kencang, pedang seseorang bergerak ke arahnya. Serangannya sudah mulai mendapatkan kembali kondisi alami. Kakak guru kami perlahan menjadi lebih kuat dan dia akan segera menjadi Kaisar Agung yang kudus, pikir seorang kaisar yang hebat. Dia kagum, saudara gurunya sangat mengesankan. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah bahwa Lin Feng, seorang kaisar sepele bisa bertahan begitu lama melawannya. Beberapa saat sebelumnya, serangan Lin Feng bahkan telah mengancam saudara-saudara guru mereka. Dia gila, dan dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Lin Feng mematahkan jimat dan menghilang. Hanya lampu penyebaran bersiul tetap di belakangnya. Dia pergi dari bidang penglihatan mereka. Jimat penempatan ruang angkasa kosong. Anggota sekte tercengang. Itu adalah jimat penyebaran ruang kosong teleportasi. Mereka tidak bisa melihat kemana dia pergi. Sebuah cahaya pedang melesat melintasi langit, awalnya seharusnya menyerang Lin Feng, tapi malah itu tidak menembus apa-apa. Tetapi Kaisar Surgawi tidak berhenti. Dia terus mengejar Lin Feng. Dia adalah Kaisar Langit, dia harus membunuh Lin Feng sekarang, atau dia akan kehilangan muka di sekte pedang. Lin Feng bergerak cepat, mematahkan beberapa jimat penyebaran dan berteleportasi terus-menerus. Dia segera menghilang dari bidang penglihatan Kaisar Surgawi. Di belakang Kaisar Surgawi adalah sekelompok Kaisar Agung, yang terus mengikutinya. Di belakang mereka, sekelompok pembudidaya kuat lainnya muncul, pembudidaya kuat dari Kementerian Jiuyu.
Master Surgawi dari 7 Malam bersama sekelompok pembudidaya yang kuat, dan mereka dengan cepat menyusul orang-orang dari Sekte Pedang. Namun, ketika mereka melihat bahwa Lin Feng telah menghilang, mereka terpana. Mereka terus mengejarnya sampai tiba di kaki sebuah kastil dengan beberapa pilar dan batu aneh. Ada berbagai macam bentuk burung, singa. Mereka semua tampak seperti manusia, ki binatang yang menakutkan muncul dari kastil. Great Imperial City. Ketika Kaisar Surgawi dari Sekte Pedang tiba di depan kastil itu, dia berhenti mengejar Lin Feng. Dia tahu tempat apa ini. Mereka berada di tengah-tengah hutan binatang, dan ada 8 kota kekaisaran besar di sini. Manusia jarang berani pergi ke sini, termasuk orang-orang dari Kementerian Jiuyu. Mereka tidak ingin menyinggung kota binatang. Setelah waktu yang singkat, Guru Surgawi dari 7 Malam dan yang lainnya juga tiba dan berhenti. Mereka melihat ke kota, lalu ke Kaisar Langit Sekte Pedang dan bertanya, Jian Chen, apakah kamu takut masuk untuk mengejarnya? Jian Chen adalah Kaisar Langit Sekte Pedang. Dia ragu-ragu terlepas dari dirinya sendiri. Ada banyak kota di hutan itu, dan di banyak dari mereka, manusia dan binatang hidup bersama, tetapi binatang berkuasa atas mereka. Namun, di 8 kota kekaisaran besar, manusia biasanya dalam bahaya. Jika mereka mati di sana, tidak ada orang yang bisa melakukan apa-apa tentang hal itu, sehingga para pembudidaya Sekte Pedang yang kuat tidak berani masuk ke dalam. Kota-kota ini misterius. Menurut legenda, ada seorang pembudidaya yang tiada taranya di sini, Raja 10.000 binatang. Tentu saja, itu hanya legenda. Hanya sedikit orang yang tahu apakah Raja 10.000 binatang benar-benar ada atau tidak. Tetapi banyak orang berpikir bahwa jika orang mengatakan itu pasti benar, terutama karena Kementerian Jiuyu membiarkan mereka tinggal di sana. Jika tidak ada seorang kultivator yang menakutkan, mereka tidak akan membiarkan mereka hidup begitu dekat dengan Long Night City. Kementerian Jiuyu adalah penguasa di Long Night City. Semua orang tahu bahwa Kementerian Jiuyu tidak pernah berperang melawan kelompok berpengaruh misterius yang terletak di lingkungan ini, meskipun mereka telah hidup berdampingan selama ribuan dan ribuan tahun. Tentu saja, mungkin para pembudidaya bertarung kadang-kadang, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Semuanya dirahasiakan. Guru Surgawi dari 7 Malam, apakah kamu tertarik pada kultivator itu? Mengapa kamu mengejarnya sampai di sini juga? Jian Chen bertanya kepada Guru Surgawi dari 7 Malam dengan tidak sopan. Guru Surgawi dari 7 Malam tidak terlalu ramah. Ayo pergi, kata Guru Surgawi dari 7 Malam dengan tenang, dan kemudian membawa kelompok orang-orangnya ke kota binatang. Jian Chen kaget, niat pedangnya mulai mengeluarkan suara siulan marah. Sekte Pedang juga mengikuti. Namun, mereka telah membuang waktu, dan menemukan Lin Feng tidak akan mudah. Sebenarnya, Jian Chen telah melebih-lebihkan dirinya sendiri sekali lagi. Lin Feng belum mencoba melarikan diri sebanyak itu, dia juga belum mengubah wajahnya atau ki. Dia berjalan melalui kota binatang perlahan. Dia menyadari bahwa kota binatang ini berbeda dari dunia binatang lain yang pernah dia alami sebelumnya. Ki binatang di sini bahkan lebih tebal. Itu mengelilingi seluruh kota. Itu seperti dunia binatang yang disegel. Kubah surga terbuat dari binatang buas di sini juga, tidak mungkin untuk memecahkannya. Lin Feng benar, 8 kota hewan kekaisaran besar berada di 8 posisi yang berbeda, tetapi mereka dikelilingi oleh hal yang sama. Hanya ada satu pintu masuk dan Lin Feng telah masuk dari sana. Sebenarnya, 8 kota hewan kekaisaran besar memiliki nama lain, ketika dianggap sebagai kota agregat. Mereka disebut 10,000 Beast City. Hewan keras kepala dan sulit diatur. Ada persaingan sengit di antara mereka. Lin Feng melihat sekeliling, bangunannya rusak, tidak terawat sama sekali. Ada lubang di mana-mana di dalamnya. Hewan suka memiliki wilayah mereka sendiri dan berkembang. Beberapa binatang buas di sekitarnya berjalan dalam bentuk manusia, beberapa lainnya dalam bentuk binatang, dan beberapa dari mereka bahkan raksasa. Pada saat itu, Lin Feng berhenti khawatir tentang tidak bisa menembus lapisan Diki. Dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia ingin memahami dunia dengan benar. Meskipun dia memiliki dunianya sendiri, dia ingin memahami dunia luar. Selain itu, jika dia ingin membuat dunianya sendiri menjadi sempurna, dia perlu memahami dunia luar terlebih dahulu. Jika 20 tahun tidak cukup, maka itu akan memakan waktu 30 atau 40, itu tidak masalah. Tentu saja, itu adalah kasus terburuk. Bab 2239, Putri Kaisar Bai yang Besar, Subscribe Penatua. Rambut Lin Feng masih berantakan, tapi dia tidak terlihat sedih seperti sebelumnya. Dia tampak alami dan tenang. Dia telah membaca banyak buku tentang orang-orang yang memiliki kehidupan hebat, dan yang telah mencapai hal-hal besar. Mereka telah belajar banyak dan menjadi pembudidaya yang menakutkan. Meskipun Lin Feng telah melalui banyak hal dalam kehidupan, sejak awal, dia selalu berhasil. Semuanya berjalan lancar dalam hidupnya kecuali ketika dia berada di puncak lapisan Zun Qi dan tidak berhasil menembus lapisan Huang Qi.
Meskipun saat itu dia telah melihat itu sebagai kegagalan, di kemudian hari, dia telah memecahkan masalah dan berhasil. Sejak itu, perjalanannya telah bergerak maju ke arah yang sangat positif. Setiap kali Lin Feng menghadapi kesulitan, itu adalah kesempatan baginya untuk menjadi lebih bertekad. Banyak binatang buas telah berkumpul bersama di depannya. Mereka dekat dengan gunung di dekat danau beku. Di puncak gunung, ada beberapa sosok luar biasa. Orang-orang itu adalah keturunan Raja 10.000 binatang. Mereka memiliki potensi tertinggi untuk bergabung dengan wilayahnya. Beberapa binatang berbicara. Ada beberapa anak muda di udara, semuanya binatang. Beberapa dari mereka adalah keturunan pemimpin kota kekaisaran besar, Raja Binatang. Mereka luar biasa berbakat dan kuat. Di ruang es di bawah danau, ada wanita cantik lain yang mengenakan pakaian bagus. Mereka adalah pelindung, lebih kuat dari yang lebih muda. Aku datang dari jauh sekali. Begitukah cara kamu menerima tamu? Seorang pria muda bertanya dengan tenang. Matanya tampak tajam dan menyilaukan, dan lengannya menyilang di dadanya. Kami menyuruhmu untuk mengencingi, kata sekelompok wanita tanpa sopan. Hehe, kamu kasar, sombong dan sombong. Kamu tidak menyukai mantan pelindung, kata orang lain dengan dingin. Energi sedingin es bergerak ke arah mereka. Kurang ajar, kata suara bangga dan tajam. Jari mempesona bergerak ke arah pemuda yang baru saja berbicara. Kemarilah dan kita akan melihat siapa yang sombong, kata pria muda itu dengan agresif. Suaranya tajam dan berbenturan dengan danau. Es pecah dan pecah dengan keras, terdengar dari jauh. Pada saat itu, Lin Feng tiba dan menatap danau. Dia terkejut. Orang-orang muda itu terlihat sangat kuat. Mereka semua adalah kaisar yang hebat. Tentu saja, tidak mudah untuk mengetahui dengan pasti berapa umur mereka, tetapi kebanyakan orang dalam kelompok itu cukup kuat, dan ada banyak pertempuran yang terjadi. Danau itu tidak buruk. Sudah waktunya bagi aku untuk mandi, pikir Lin Feng. Karena dia merasa lebih santai, dia juga berminat untuk mandi. Sosoknya berkedip, beberapa orang berbalik dan menjaganya dengan cara yang aneh. Mereka tampak terhibur. Apa yang dilakukan orang itu? Mereka bertanya-tanya. Lin Feng sekarang di atas danau. Apakah dia tidak tahu tempat apa itu? Lin Feng memang tidak tahu tempat apa itu. Airnya sedingin es, dan Lin Feng ingin mandi dengan baik. Dia perlu merasa bersih. Kelompok wanita memandang Lin Feng dan mendengar percikan saat Lin Feng terjun ke dalam air. Para wanita tercengang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka semua menarik wajah panjang. Namun, orang lain terlihat sangat terhibur. Seseorang berani menyelam ke dalam air. Beberapa orang berdiri di atas danau dan tetap waspada, dan tidak berani masuk ke dalam. Pada saat itu, Lin Feng jauh di dalam air dan energi sedingin es mengelilinginya. Dia menatap ke kejauhan, dan terkejut melihat kamar. Di salah satu dari mereka, ada seorang wanita yang sangat cantik dalam pakaian putih. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan dingin. Ada dunia bawah laut lainnya. Apakah itu istana binatang buas yang tinggal di sini? Lin Feng tiba-tiba mengerti. Dia telah melihat beberapa orang di sekitar sehingga dia tidak terlalu banyak berpikir, tetapi sekarang dia mengerti. Lin Feng bergerak menuju gedung-gedung dan memandang wanita itu, bertanya, "Yang mulia, apakah itu kamarmu?" Wanita itu mengabaikan Lin Feng, hanya menatapnya dengan dingin. Lin Feng memiliki kesan dia akan mulai membeku. Pada saat yang sama, suara ledakan menyebar di udara. Wanita itu mengangkat kepalanya dan membekukan air danau. Lapisan es putih muncul dengan kresek. Es terus pecah sampai pecah, dan suara itu menghilang juga. "Nona Bai, karena kamu di sini, mengapa tidak datang dan tinggal bersama kami?" kata seseorang pada saat itu. Tubuh wanita berubah menjadi seberkas cahaya sedingin es dan dia naik ke air. Ketika Lin Feng melihatnya pergi, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan mandi. Dia mengambil pedang dan mencukurnya. Setelah beberapa saat, dia terlihat tampan dan bersih lagi. Matanya hitam, rambutnya lembut dan berkilau. Lampu mengelilinginya, dan dia berganti pakaian sebelum kembali ke permukaan. Di atas danau ada Nona Bai dan banyak orang lainnya. Namun, suasananya tidak damai. Pada saat yang sama, guru surgawi dari 7 malam dan King Er tiba. Ketika King Er melihat Nona Bai, dia tampak putus asa. Dia merasa malu karena rendah diri, baik dari segi keindahan maupun kekuatan. "Siapa itu?" bisik King Er. Sesama muridnya berada di sebelahnya dan menatap wanita itu. Jantungnya berdebar kencang. "Putri Kaisar Bai yang hebat," jawab pemuda itu, setelah kembali sadar. King Er mengerutkan kening. Putri Kaisar Bai yang hebat, tidak heran. Kembali pada hari itu, Kaisar Besar Bai terkenal. Bahkan Great Imperial Beast takut padanya. Namun, Kaisar Besar Bai fokus pada kultivasi. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menjadi orang suci. Dia telah mencoba untuk menjadi seorang, dia telah jatuh, dan meninggalkan seorang putri, Bai Yu. Dia sangat kuat. Namun,
Setelah kematian Kaisar Besar Bai, banyak orang mulai memprovokasi dia karena mereka ingin menikah dengannya. Karena alasan itu, selalu ada pertempuran eksplosif di sekitar danau. Kemudian, Kaisar Besar Bai telah kembali dan membunuh banyak pembudidaya kuat, sehingga orang-orang berhenti memprovokasi dia. Meskipun orang-orang tahu bahwa Kaisar Besar Bai bukan Kaisar Besar Bai yang sebenarnya, mereka masih takut padanya. Tidak ada yang tahu apa yang telah diberikan Kaisar Besar Bai kepada putrinya untuk melindunginya. Semua orang, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya putri Kaisar Besar Bai, melirik kerumunan dengan dingin. Suhu menurun di sekitar ketika dia mengatakan itu. Nona Bai, sebelum kematian Kaisar Besar Bai, dia pernah ke wilayah Raja 10.000 binatang, dan kemudian kembali untuk menjadi orang suci. Dia menjadi kaisar yang sangat kuat. Namun, kamu harus tahu apa yang terjadi di wilayah 10.000 binatang. Seorang pemuda berbicara pada saat itu. Kerumunan terkejut. Orang itu tahu. Banyak orang berpikir bahwa Kaisar Besar Bai telah meninggal karena dia pernah ke wilayah Raja 10.000 binatang. Itu juga sebabnya banyak orang terus memprovokasi dia. Tidak ada komentar, kata Baiyu dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, ayo. Dia melepaskan kekuatan mengerikan yang memenuhi udara. Gaun putih saljunya berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik saat energi memenuhi udara di sekelilingnya. Ada percikan keras pada saat itu. Sosok berpakaian putih muncul dari air. Banyak orang terkejut dan memandangnya. Itu adalah seorang pemuda, dia terlihat tampan, dan matanya gelap dan mempesona. Dia tampak seperti pejuang kesalahan. Tetapi dia juga tampak tenang dan tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Seorang pria, banyak orang tercengang. Selain Kaisar Besar Bai, ada seorang pria di bawah. Haha, aku tidak akan berpikir kamu sudah punya pacar. Tidak heran kamu terus menolak kami, kata seseorang. Baiyu tampak marah dan bertanya, siapa kamu? Lin Feng memandang Baiyu dan menjawab dengan tenang, aku hanya ingin mandi di air. Aku tidak tahu ada seseorang di sana. Maaf, Nona. Petik 2. Kamu orang gila yang baru saja masuk ke air. Mata Baiyu berkilauan dengan cahaya dingin. Orang-orang di sekitar tampak terkejut. Pria gila yang baru saja pergi ke air, pembudidaya gila itu. Dia ternyata tampan. Bab 2240, Raja 10.000 Binatang Kota Suci, Subscribe Penatua. Sesat dan gila. Tuan Surgawi dari 7 malam tampak geli. Dia tidak mengenali Lin Feng. Lin Feng baru saja mengubah wajahnya dan lagi. Dia terlihat agak berbeda. Mungkinkah yang satu itu? Master Surgawi dari 7 malam tidak mengenali Lin Feng, tapi ketika dia menebak bahwa itu mungkin dia, orang yang telah membunuh para pembudidaya dari Sekte Pedang, dia tampak terhibur. Pria itu cukup tampan, melawan semua harapan. Tidak mungkin, kata King Er di belakangnya, menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Lin Feng bisa berubah banyak. Pria muda di depan mereka terlihat tampan. Dia bisa mengakui bahwa Lin Feng telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa selama pertempuran sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengakui bahwa dia bisa begitu muda dan tampan. Pria muda di depan mereka tampak seperti sesama muridnya, bagaimana bisa Lin Feng begitu kuat pada usia yang sama. Para anggota Sekte Pedang tampak sangat marah. Tidak hanya dia melarikan diri, tetapi dia juga pergi ke kamar Baiyu. Sangat berani. Menurut legenda, Kaisar Besar Bai adalah satu-satunya yang pernah tinggal di danau itu. Memang, ini aku, jawab Lin Feng dengan tenang ke Baiyu. Dia tidak tahu bahwa kamar Baiyu ada di sana. Dia mengira itu adalah danau biasa. Baiyu memandang Lin Feng dan kemudian berbalik, tidak lagi menatapnya. Dia melirik beberapa anak muda lainnya. Dia terlihat sangat sombong, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang penting di dunia. Seseorang menyerbu kamar Nona Bai dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak keberatan reputasinya ternoda. Kami telah mendengar bahwa selain Kaisar Besar Bai, tidak ada yang pernah berada di danau. Seorang pemuda berkata kepada Baiyu dengan mengejek, melirik Lin Feng dengan acuh tak acuh. Itu masalah aku sendiri. Sekarang, kalian bisa pergi, kata Baiyu dengan tenang, mengendalikan dirinya. Kami tidak akan pergi sampai kamu memberitahu kami apa yang terjadi di kota Raja 10.000 binatang. Selain itu, kami telah mendengar bahwa kamu akan segera ke sana, apakah itu benar? Jika ya, aku akan ikut denganmu. Tersenyum seorang pemuda tersenyum. Dia juga terdengar cukup tenang. Orang-orang itu belum tua, tetapi mereka semua adalah Great Imperial Beast. Mereka berbakat dan kuat, tetapi mereka juga memiliki kontrol diri. Jika mereka geram, mereka bisa membantai hewan buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bisa membagikan kesengsaraan dan penderitaan yang tak terbatas. Mari kita lihat apakah kamu cukup kuat, kata Miss Bai. Dia bahkan tidak melihat pria muda itu berbicara dengannya. Dia melihat tangannya, mengabaikan semua orang. Pria muda itu tersenyum dan perlahan berjalan ke arahnya, berkata, aku pernah mendengar bahwa kamu telah mewarisi hal-hal luar biasa dari Great Imperial City, seperti 13 destruktif melodis.
Ajari aku beberapa hal, karena kamu punya waktu. Petik 2. Pria muda itu melepaskan ki yang tajam. Sepasang sayap emas muncul di tangannya. Tangan pemuda itu melesat melintasi langit, sayapnya menghilang dan muncul kembali di depan Baiyu. Sayap emas turun ke arahnya, celah muncul di udara, sayap-sayap itu merobek-robek udara dan mengguncang jiwa orang-orang. Baiyu merilis ki yang nyaris tidak terlihat. Suara aneh menyebar ketika es muncul di sekitarnya. Ruang di sekitarnya berubah menjadi dunia es. Di depan Baiyu, sitar putih salju muncul, dan dia mulai bermain. Energi seperti guntur yang sedingin es bergerak menuju sayap dalam sekejap, dan menghancurkan sayap, yang langsung menghilang. Seberapa kuat? Seperti Beast Grid Imperial muda. Umurnya baru 100 tahun. Dia sangat kuat. Lin Feng menyaksikan pertempuran. Dia terlihat cukup tenang. Di masa lalu, ketika dia melihat kultivator yang menakutkan, dia dulunya heran. Hari-hari ini, dia tidak tergerak, karena dia juga sekuat itu. Namun, apa itu raja dari 10.000 Beast Territory? Pria muda itu perlahan berjalan ke arahnya, semakin banyak sayap emas muncul, memotong ruang di sekitar mereka. Dia bisa dengan mudah menghancurkan kaisar dengan serangan seperti itu. Namun, Baiyu bahkan tidak meliriknya. Catatan sitar menyebar, gunung es muncul dan melintas. Mereka menembak ke arah pemuda itu, tetapi dia tidak mundur. Dia mengangkat tangan emas raksasa dan energi es menabrak mereka. Baiyu tidak berhenti memainkan sitar. Semakin banyak es muncul di sekitarnya dan melesat ke arah pemuda itu. Gelombang raksasa muncul di danau. Sangat cepat, tangan pemuda itu mati rasa, dan menggigil. Dia mundur ke puncak gunung. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak marah. Dia tidak bisa dekat dengannya. Nona Bai sangat kuat. Serangannya mengandung gelombang suara dan energi tak kasat mata dan energi tak berwujud yang menyerang jiwa orang. Kata pemuda itu dengan dingin. Kerumunan terguncang. Mereka tidak memperhatikan bahwa serangan Baiyu mengandung energi yang menyerang jiwa orang. Mereka telah meremehkannya. Orang-orang harus bertarung melawannya secara langsung untuk memahami seberapa kuat dia. Aku ingin seseorang datang bersamaku ke wilayah Raja 10.000 binatang, tetapi kamu terlalu lemah, kata Baiyu kepada pemuda itu dengan tenang. Wajahnya menegang. Baiyu telah mempermalukannya di depan semua orang. Jadi, siapa yang bisa ikut denganmu ke wilayah Raja 10.000 binatang? Tanya seorang pemuda lain, berdiri di puncak gunung lain. Dia pasti bisa mengalahkanku di tingkat kultivasi yang sama, setidaknya, kata Baiyu acuh tak acuh. Banyak orang tampak murung, pada level yang sama, mengalahkannya. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia baru saja menunjukkan kekuatannya. Tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya. Raja wilayah 10.000 binatang. Lin Feng penasaran dan bertanya, di mana wilayah kekuasaan Raja 10.000 binatang? Banyak orang menatapnya dengan mengejek, termasuk beberapa Great Imperial Beast. Orang ini tidak tahu tentang wilayah Raja 10.000 binatang. Wilayah Raja 10.000 binatang adalah wilayah utama dari 8 kota hewan kerajaan besar. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya. Menurut legenda, dia telah melalui ratusan tubuh yang berbeda, dan dia memiliki ratusan nyawa. Pemahamannya tentang kultivasi sangat mencengangkan. Baiyu berkata kepada Lin Feng dengan acuh tak acuh. Menurut legenda, jika Raja 10.000 binatang mengakui kamu, kamu akan dapat bertemu dengannya di sana. Aku mengerti, jadi tidak ada dari kalian yang tahu apa sebenarnya wilayah teritorial 10.000 binatang, tersenyum Lin Feng. Baiyu menatapnya dengan aneh dan mengangguk. Ya, dia berbalik dan berhenti menatapnya. Kamu ingin pergi ke wilayah Raja 10.000 binatang? Seseorang bertanya dengan dingin. Jian Chen bangkit di udara dan menindas Lin Feng. Lin Feng telah melarikan diri sekali, dia sudah kehilangan muka. Sekarang dia mengabaikan mereka lagi. Apa yang dipikirkan Lin Feng? Memang, aku sedang memikirkannya, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Geram Jian Chen, melepaskan niat pedang yang menakutkan ke arah Lin Feng. Angin ledakan juga mulai bertiup dan mengelilingi Lin Feng. Ruang di sekitar Lin Feng berubah menjadi dunia pedang. Jian Chen tidak ingin memberi Lin Feng kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa aku ingin melarikan diri? Kata Lin Feng dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah kuali kuno raksasa muncul di depan Lin Feng. Isinya lampu penyebaran yang luar biasa saat dia mengaktifkan kuali kuno. Jian Chen kaget dan mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan pedang angin puyuh bergerak menuju Lin Feng. Kuali kuno mulai berputar. Lin Feng melompat ke dalamnya dan bergerak menuju kekuatan pedang. Kekuatan pedang membombardir kuali, tetapi itu sama sekali tidak efektif. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan memenuhi udara. Dong, kekuatan maut muncul dari kuali kuno. Ditambah dengan Deat Dao Lin Feng, wajah Jian Chen tiba-tiba berubah abu-abu. Wajahnya menegang. Kamu seorang kaisar surgawi dan kamu terus mengejarku. Tunjukkan padaku bagaimana kamu berniat membunuhku. Lin Feng memahami 10.000 evolusi kuali dengan sangat baik.
Itu adalah harta kuno yang kuat dan tak ternilai. Bahkan Grid Deployment Master tidak pernah melupakannya, dan ingin mempertahankannya. Mata Lin Feng sedingin kematian. Berbagai jenis kekuatan jiwa mulai mendidih di dalam kuali. Lin Feng membakar mereka. Mati. Kuali bergetar hebat. Kematian Ki terkondensasi di sekitar. Jiwa Kaisar Surga bergetar. Jiwanya sudah mulai diserap oleh kuali. Kematian yang menakutkan Ki mengelilinginya. Bab 2241, Membunuh, Subscribe Penatua. Wajah Jian Chen menegang karena marah. Dia melambaikan tangannya dan memadatkan sejumlah besar lampu pedang, yang segera melesat ke arah kuali kuno. Lin Feng juga sangat marah. Jiwa-jiwa di lampu penyebaran di kuali kuno mendidih dengan marah. Kuali kuno bergetar dan berdering liar. Bumi dan langit juga bergetar di sekelilingnya. Bahkan orang-orang di sekitar ketakutan ketika mereka merasakan Deat Qi mengelilingi mereka. Jian Chen memiliki kesan sesuatu berdetak di dadanya. Dia bisa mendengar melodi kematian di kepalanya dan itu membuat pikirannya bergetar, sementara kekuatan kematian yang tak terlihat dan tak berwujud terus menembus ke dalam tubuhnya. Selain itu, Lin Feng juga merilis jutaan perangko kematian. Dan di dalam kuali, angin puyuh yang dipenuhi dengan energi kematian muncul. Jian Chen adalah Kaisar Surgawi, seorang pembudidaya yang sangat kuat. Dia merasa tertekan, tetapi dia tidak tersentak. Niat pedang mulai membara di sekitarnya saat dia melintas ke depan. Banyak pedang raksasa menembak ke arah Lin Feng. Lin Feng merasakan sensasi jiwanya dicincang. Jian Chen ingin menyerang jiwanya. Kami akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan hidup, kata Lin Feng dingin. Jiwanya menembus ke dalam kuali, ia menyatu bersama dengan itu, dan kemudian 10,000 Evolution Cauldron mulai berputar. Angin topan mengerikan yang dipenuhi dengan kekuatan kematian muncul, meluncur dengan kuali menuju Jian Chen. Jian Chen mendengar 18 lonceng pemakaman berdering terus-menerus, gelombang suara merusak hidupnya dan membuat pikirannya bergetar. Kenapa kekuatan Dao tidak bisa menyerang jiwanya? Tanya Jian Chen. Dia memiliki kesan bahwa jiwanya terkuras keluar dari tubuhnya. Perangko kematian semakin berbahaya. Dia punya perasaan dia bisa mati kapan saja. Kencing, teriak Jian Chen dengan marah, melepaskan 3.000 pedang raksasa yang menembus atmosfer pada saat yang sama. Suara dentang mengerikan menyebar. Kuali kuno berubah menjadi seberkas cahaya, mengarahkan dirinya sendiri ke arah kaisar-kaisar besar yang datang bersamanya. Dong, gemuruh maut lain terdengar. Seorang kaisar agung dari sekte pedang berubah kelabu, lalu jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia kehilangan kendali, dan kuali kuno menyerap jiwa, tubuhnya berubah menjadi abu-abu, sekarang hanya mayat. Dan kemudian kuali itu juga menyerap mayat itu. Jeritan mengerikan mulai menyebar terus-menerus. Kuali itu menyerap tubuh dan jiwa. Jiwa Lin Feng ada di dalam 10.000 evolusi kuali itu telah menjadi tubuhnya. Dia menyerang pembudidaya kuat lain dari sekte pedang. Wajah kultivator itu menegang saat dia mundur, tapi Lin Feng tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kuali terus berdentang. Kekuatan maut mengelilinginya. Deat Dao Lin Feng sangat efektif dalam kuali. Itu menakutkan. Dia mencapai puncak level terakhir dalam hal Dao. Dia dapat membunuh orang secara instan dengan kekuatan daunnya, pikir guru surgawi dari 7 malam, menyaksikan semua ini. Jantungnya berdebar kencang. Kekuatan pemuda itu sangat menakutkan. Biasanya, untuk memahami Dao seperti yang dilakukan Lin Feng, seorang kultivator harus mencapai lapisan Zhengdi. Selain itu, Lin Feng mengerti kekuatan Dao, dan bahkan kaisar besar pun tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Bahkan jika mereka menggunakan Great Imperial Weapons, mereka tidak bisa berbuat banyak terhadapnya. Lin Feng bisa menghancurkan jiwa mereka langsung. Jian Chen menatap Lin Feng, wajahnya membeku. Itu bukan tentang merasa dipermalukan lagi. Masalahnya adalah bahwa Lin Feng membantai kaisar besar sekte pedang. Lebih buruk lagi, Lin Feng hanya seorang kaisar, dan dia adalah seorang kaisar surgawi, tetapi kekuatan Lin Feng Dao lebih baik daripada miliknya. Setiap kali kuali kuno berdentang, itu merusak hidupnya sedikit. Jeritan mengerikan naik terus-menerus. Jiwa terus diserap oleh kuali 10.000 evolusi Lin Feng dan berubah menjadi kekuatan kuali. Ketika Lin Feng mengaktifkan tanda penyebaran jiwa, kekuatan Cauldron 10,000 Evolutions dikalikan. Jian Chen memadatkan kekuatan pedang, tetapi tidak berhasil memecahkan kuali. Itu seperti senjata kekaisaran besar yang sangat tinggi. Ketika kuali selesai membunuh semua pembudidaya kuat sekte pedang, itu meluncur ke arah Jian Chen. Dia tidak bisa mematahkan kuali, dia tidak bisa melakukan apapun melawannya. Dia memadatkan lebih banyak kekuatan pedang dalam bentuk angin puyuh. Sosoknya menghilang ke semua energi. Angin puyuh kematian juga mengelilinginya. Lampu pedang yang menyilaukan memenuhi udara, Jian Chen telah berubah menjadi pedang. Dia menusuk ke dalam kuali, Lin Feng segera mulai menghancurkan tubuh fisiknya. Lin Feng tertawa di dalam. Jian Chen sedang mencari mati. Ki misterius mengisi udara dan mengelilingi tubuh fisik Lin Feng, yang menghilang. Kuali bergetar ketika sejumlah besar energi ledakan memenuhi udara lagi.
Kekuatan menabrak kuali, yang jatuh ke perairan danau. Pada saat yang sama, kuali 10.000 evolusi bersinar terang. Jutaan perangko kematian muncul dan menyerang pedang yang menakutkan itu, yang berubah menjadi hitam. Banyak orang memandangi kuali di dalam air, mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mata Nona Bai berbinar, dan dia melompat ke air. Di bawah air, istana-istana es dihancurkan. Kuali raksasa itu berputar dan menghancurkan segalanya dengan caranya. Di dalam kuali, pedang raksasa berubah menjadi jutaan pedang, dan menyerang tanda penyebaran di dalam. Itu ingin memecahkan kuali. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang membuat kuali, bahkan Lin Feng, tetapi tanda penyebaran di dalamnya menakutkan. Hampir mustahil untuk menghancurkan mereka. Tidak peduli berapa banyak serangan pedang yang digunakan Jian Chen, dia tidak bisa menghancurkannya, dan di atas itu perangko kematian terus menyerangnya. Dia mulai putus asa. Jian Chen dalam bentuk pedang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia pikir dia akan dapat menghancurkan jiwa Lin Feng di dalam sini, tapi jiwa Lin Feng dan kuali sudah menjadi satu. Dia tidak bisa menghancurkan kuali, jadi dia juga tidak bisa menghancurkan jiwa Lin Feng. Jian Chen tidak bisa melarikan diri lagi. Dia memiliki kesan dia berada di langit bertabur bintang yang mematikan, dunia yang terbuat dari kematian. Pedang itu bergerak ke segala arah, tapi yang bisa dilihat oleh Jian Chen hanyalah kegelapan dan tanda penyebaran. Dengan kata lain, dia tidak bisa melihat jalan keluar, dia bahkan tidak bisa melihat tubuh fisik Lin Feng. "Break!" teriak Jian Chen dengan marah, tapi itu tidak berguna. Perangko kematian terus menyerang tubuhnya. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam kuali bersinar gelap dan mengelilingi jiwanya, merusaknya. Lin Feng kesal karena bahkan dengan serangan seperti itu, sangat sulit untuk membunuh Kaisar Surgawi. Mereka berasal dari dunia yang berbeda dalam hal kekuatan. Namun, karena dia datang ke kuali, Lin Feng tidak bisa membiarkannya keluar, dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Lin Feng berharap dia bisa memadukan jiwa Jian Chen bersama dengan kuali, dengan cara itu, dia bisa menggunakannya sebagai kekuatan kuali. Kuali akan jauh lebih mengerikan dengan jiwa Kaisar Surgawi. Jutaan perangko kematian terus menyerang pedang, yang kinya menjadi semakin lemah. Perlahan-lahan, tubuh Jian Chen perlahan menggantikan pedang, tetapi tubuhnya tumbuh transparan dan terdistorsi. Jian Chen, Kaisar Langit dan pembudidaya pedang, sangat ketakutan. Apakah dia akan dibunuh oleh seorang kaisar yang sepele dan tidak berguna? Tidak peduli apa, Lin Feng ingin menghancurkannya, membunuhnya, dan menggunakan jiwanya untuk membuat kuali lebih kuat. Dia adalah Kaisar Surgawi. Jadi apa? Waktu berlalu dengan lambat, Jian Chen menjadi semakin lemah. Ketika dia melihat perangko kematian terus menyerangnya berulang kali, dia tiba-tiba merasa putus asa, dan sengsara. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku tidak pernah mengira aku akan terbunuh oleh seorang kaisar sepele hari ini. Jika jiwamu tetap di dalam kuali, jika kamu membantuku menjadi kuat di masa depan, mungkin kemudian, kamu tidak akan merasa sedih lagi," kata Lin Feng dengan dingin, namun dengan agresif. Jian Chen berkedut, tetapi sebenarnya mengangguk. Dia berhenti menolak. Kuali secara bertahap memodifikasi jiwanya dan mengasimilasi itu. Bab 2242, Pikiran Baiyu, Subscribe Penatua. Banyak bangunan di dalam air telah dirusak oleh kuali. Ketika kuali selesai memodifikasi dan mengasimilasi jiwa Jian Chen, jiwa Lin Feng pindah kembali ke tubuhnya sendiri, dan dia keluar dari kuali. Jiwanya bergetar, ia tampak lemah tetapi matanya berkedip. Dia memeriksa kekuatan Cauldron 10.000 evolusi lagi. Karena Lin Feng telah memperoleh 10.000 evolusi Cauldron, dia tidak sering menggunakannya. Dia telah bereksperimen sesekali, tapi kuali 10.000 evolusi adalah harta yang misterius dan tak ternilai. Jiwa kuali menjadi semakin nyata setiap kali ia menyerap jiwa, meskipun itu bukan jiwa yang sangat kuat. Lin Feng berharap suatu hari nanti ia bisa menggunakan kuali untuk bertarung melawan para penanam yang menakutkan, jadi ia tidak perlu mengganggu Qin San setiap kali ia menghadapi seseorang yang berbahaya. Obat yang saleh telah banyak membantu Qin San. Dia akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya suatu hari nanti. Lin Feng juga perlu menemukan kitab suci kelahiran kembali untuk Qin San. Dengan begitu, dia bisa pulih sepenuhnya. Lin Feng mengingat kuali 1000 evolusi, matanya berkedip. Dia melihat kuali dan berpikir, sekarang, kamu memiliki jiwa Kaisar Surgawi. Saat sepenuhnya disempurnakan dan dimodifikasi, kamu akan menjadi sangat kuat. Jika Kaisar Langit menyerang aku lagi, tidak mudah baginya untuk mengalahkan aku. Pada saat itu, beberapa sosok dengan pakaian putih mendarat di depan Lin Feng. Pemimpin kelompok itu adalah wanita yang sangat cantik dalam gaun pendek putih. Baiyu. Miss Bai, aku minta maaf karena telah menghancurkan beberapa bangunanmu. Itu bukan tujuan aku sama sekali, seperti yang dapat kamu bayangkan, Lin Feng meminta maaf kepada Baiyu. Bagaimanapun, danau adalah tempat tinggalnya. Dia benar-benar merasa menyesal. Anehnya, dengan kekuatan lapisan Huang Qi,
kamu membunuh Kaisar Surgawi dari Sekte Pedang dari Long Night City. Kamu sangat kuat, Bai Yu menjawab dengan tenang. Aku menggunakan harta karun, aku tidak sekuat itu. Aku merasa malu, jawab Lin Feng singkat. Namun, Bai Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang Kaisar Surgawi bisa menghancurkan seorang Kaisar biasa dalam sekejap mata. Mereka hanya harus memikirkannya. Penanam kuat dari Sekte Pedang mengejar kamu sampai di sini, yang berarti bahwa kamu bertarung sebelumnya, dan kamu tidak menggunakan kuali kamu selama pertempuran sebelumnya. Bahkan tanpa menggunakan kuali kamu juga dapat membunuh Kaisar-Kaisar hebat dari Sekte Pedang, dan orang-orang itu juga kuat. Petik 2. Ya, mungkin, Lin Feng setuju. Dia tidak banyak bicara. Nona Bai, kamu mengatakan kamu ingin seseorang untuk datang bersama kamu ke Raja 10.000 bis, teritori. Bolehkah aku ikut dengan kamu meskipun aku seorang manusia? Tanya Lin Feng. Wilayah Raja 10.000 binatang sepertinya menjadi tempat yang legendaris dan misterius. Lin Feng ingin melihat dunia binatang seperti apa itu. Aku bilang aku ingin seseorang ikut denganku. Tetapi aku juga mengatakan bahwa aku akan membiarkan seseorang ikut dengan aku jika mereka bisa mengalahkan aku pada tingkat kultivasi yang sama. Meskipun aku yakin kamu akan dapat mengalahkan aku jika kamu seorang kaisar yang hebat, sekarang, kamu hanya seorang kaisar. Aku tidak akan bertarung melawan kamu dengan kekuatan lapisan Huangqi. Petik 2. Mungkin aku bisa mengalahkanmu dengan kekuatan lapisan Huangqi, Lin Feng tersenyum. Bai Yu tersenyum dan berkata, kamu bisa mencoba. Itulah yang ingin aku lakukan, Lin Feng mengangguk. Dia melepaskan jutaan perangkok kematian, yang melayang di sekitarnya. Kematian Qi menginvasi danau dan udara, mengubah air menjadi hitam. Semuanya membusuk dalam kekuatan kematian. Sepasang sayap penyebaran menyilaukan muncul di punggung Lin Feng, dan lampu penyebaran terjalin. Lin Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Bai Yu. Lin Feng mendarat di depan Bai Yu, mengangkat tinjunya dan meninju perangkau kematian bergerak ke arahnya. Namun, Bai Yu berubah menjadi bayangan dan menghindari secepat kilat. Dia juga cepat. Dia bereaksi sangat cepat, pikir Lin Feng, terkesan. Dia tidak berhenti bergerak, melepaskan kekuatan kematian yang sangat kuat, yang terbentuk menjadi monster. Setiap kali dia menyerang, itu seperti binatang buas menyerang. Tiba-tiba, air mulai bergolak. Sebuah musik keras menyebar di udara, gelombang suara bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng mengangkat tinjunya dan meninju mereka, menghancurkan segalanya di jalannya. Kekuatan fisiknya luar biasa, tetapi meskipun begitu, beberapa gelombang suara mengalir di sekitar dan ke arahnya. Jiwanya gemetar, dia memiliki kesan itu akan meledak. Serangan semacam itu sangat berbahaya. Serangan jiwa selalu begitu. Terhadap serangan jiwa, kekuatan fisik tidak berguna, dan serangan musik Bai Yu ditujukan pada jiwanya. Jika Lin Feng telah menjadi kaisar biasa, dia tidak akan bertahan dari satu serangan, jiwanya akan hancur seketika. Pada saat itu, Lin Feng sudah menggunakan banyak kekuatan jiwa, dan itu tidak menyenangkan. Lin Feng menekan lagi, 9 kata muncul di sekitarnya dan menyatu bersama dengan air. Dia meraung dengan marah, suaranya membawa kekuatan kutukan. Tengkorak Bai Yu mulai bergetar. Dia menggunakan serangan gelombang suara, jadi Lin Feng melakukan hal yang sama. Air di sekitar mereka mendidih. Lin Feng melompat ke depan dan berteleportasi menggunakan kekuatan ruang kosong. Bai Yu terus memainkan sitar, gelombang suara melesat ke arahnya. Lin Feng membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan gelombang suara juga. Gelombang suara mereka bertabrakan. Air di sekitar mereka mulai pecah. Lacerate. Lin Feng melepaskan niat pedang, dan lebih banyak kekuatan kematian melalui matanya. Itu menembus ke mata Bai Yu. Jutaan untaian perangkau kematian mengepungnya. Hidupnya perlahan terkikis oleh kekuatan Dao Lin Feng. Mata Bai Yu menjadi hitam karena heran. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya lapisan Huangqi melawannya? Dia adalah seorang kaisar yang hebat. Dalam hal kecepatan, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, energi kosmik, dan kekuatan Dao, Lin Feng sekuat dia, jika tidak lebih kuat. Kekuatan Dao-nya luar biasa. Sudah cukup, teriak Bai Yu, tepat saat Lin Feng hendak melakukan serangan lain. Sosok Lin Feng berhenti, Bai Yu tidak jauh darinya. Dia berkata dengan sopan, Nona Bai. Cukup, aku akan membawa kamu ke wilayah Raja 10.000 binatang, katanya. Matanya berbinar, dia tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih atas kebaikanmu. Jangan berterima kasih padaku, aku tidak bisa pergi ke wilayah Raja 10.000 binatang sendirian, aku tidak cukup kuat. Aku hanya berharap bisa menggunakan kamu dan kekuatan kamu. Selain itu, kami hanya 2 orang, itu tidak cukup. Kami membutuhkan lebih banyak orang, Bai Yu memberitahunya. Lin Feng berkata, para pemuda di luar sepertinya tidak lemah. Bai Yu menggelengkan kepalanya, masih kurang. Di antara mereka, hanya satu yang cukup kuat. Kamu bisa dengan mudah membunuh yang lain. Mereka hanya memiliki reputasi yang baik karena mereka dilahirkan dalam keluarga yang kuat.
Sebenarnya, di 8 kota hewan kekaisaran besar, beberapa orang dapat dengan mudah membunuh mereka. Petik 2. Lin Feng terkejut, karena para kaisar besar itu tidak lemah. Aku melihat. Jadi, mengapa kamu tidak mengundang orang-orang kuat itu, usul Lin Feng. Namun, Bai Yu menatapnya dengan aneh. Lin Feng terkejut, dan mengerti sesuatu. Dia tersenyum dan menduga, kamu khawatir kamu tidak akan bisa mengendalikan mereka karena mereka bisa lebih kuat dari kamu. Lin Feng baru saja bertarung melawan Bai Yu, tetapi dia menduga bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia ingin menemukan seseorang yang kuat, tetapi dia juga khawatir orang itu akan terlalu kuat. Dia ingin mengendalikan situasi. Lin Feng kuat, tetapi Bai Yu berpikir bahwa dia bisa mengendalikannya. Dia tidak ingin bertarung melawan orang-orang yang benar-benar lebih kuat darinya. Dia ingin bertarung dengan orang yang sedikit lebih lemah darinya. Ayo pergi, kata Bai Yu, tanpa menjawab pertanyaan Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Ketika mereka keluar dari air, orang banyak memperhatikan bahwa Kaisar Surga telah menghilang. Mereka mengerutkan kening, terutama guru surgawi dari 7 malam dan yang lainnya. Di mana Jian Chen? Apakah Lin Feng membunuhnya? Nona Bai keluar bersamanya, apakah itu berarti dia tidak marah karena dia menghancurkan beberapa bangunannya? Bertanya-tanya banyak orang di luar. Tidak ada yang berani pergi ke danau, mereka yang berani masuk ke dalam di masa lalu telah dibunuh oleh Bai Yu. Bab 2243, Daftar Nama, Subscribe Penatua. Bai Yu perlahan naik ke udara dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat sekeliling dan berkata perlahan, aku telah membuat keputusan. Selain aku akan memilih 6 orang lain untuk dibawa ke Raja 10.000 binatang. Petik 2. Ketika Bai Yu mengatakan itu, orang-orang muda mengerutkan kening. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, jadi maksudmu kamu akan membiarkan kami ikut denganmu. Bai Yu perlahan berbalik dan menatap Lin Feng, berkata, dia adalah salah satu dari mereka. Mengenai 5 orang lainnya, aku sudah memutuskan. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka, maka kamu bisa ikut dengan aku. Petik 2. Kerumunan semua memandang Lin Feng dengan dingin. Seorang kaisar telah dipilih oleh Bai Yu. Bai Yu terkenal di kota kekaisaran besar, dia tidak bisa melakukan hal-hal sembarangan dan mengejutkan, dia memilih Lin Feng. Itu berarti bahwa dia mengakui kekuatannya, bahwa dia telah bertarung melawannya. Tetapi orang-orang muda itu terkenal di 8 kota kekaisaran besar. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lin Feng mungkin lebih kuat dari mereka, bahkan jika dia telah membunuh kaisar surgawi dan begitu banyak kaisar besar, terutama karena dia telah menggunakan senjata kekaisaran besar. Siapa 5 orang lainnya? Tanya seseorang, tanpa menyerang Lin Feng segera. Rock King Hai, Bai Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Kerumunan tercengang, wajah mereka menegang. Rock King Hai, Bai Yu telah memilihnya. Mereka tidak bisa bersaing dengannya, terutama karena kecepatannya. Dia hanya perlu mengepakkan sayapnya 2 kali atau 3 kali dan dia bisa mengalahkan mereka dengan sangat cepat tanpa mereka memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Siapa lagi? Hezes Mahoraga, lanjut Bai Yu. Wajah para pemuda itu semakin menegang. Salah satu dari mereka berkata, Nona Bai, kamu tidak dapat memilih orang-orang mengerikan seperti itu, atau itu tidak akan bermanfaat bagi kamu. Yang lain hanya mengambil napas dalam-dalam ketika mereka mendengar Bai Yu. Mahoraga Heze adalah seorang kultivator yang menakutkan, monster. Racunnya bisa membunuh kaisar surgawi. Dan dia berada di bagian paling atas dari lapisan Diki. Mahoraga Heze juga sangat tua, menurut legenda setidaknya. Tidak ada yang berani mendekatinya karena racunnya. Mereka tidak sekalipun Nona Bai akan memilih orang-orang seperti itu. 3 orang lagi, kata seorang pemuda ke Bai Yu. Dia menjadi gila dengan ambisi yang gagal. Raja Murid Emas Gelap, Naga Banjir Zixu, Pedang Dinuo, Bai Yu menyelesaikan dengan tenang. Semua orang di sekitarnya, baik manusia maupun binatang, tercengang. Orang-orang yang dipilih Bai Yu membenci orang-orang muda yang datang ke sini. Mereka yang datang sudah dianggap jenius di 8 kota hewan kekaisaran agung. Namun, menghadapi orang-orang yang disebutkan Bai Yu, mereka merasa kecil dan lemah. Rock King Hai, Hezes Mahoraga, Raja Murid Emas Gelap, Naga Banjir Zixu, Pedang Dinuo, kelima orang itu sangat kuat, orang bahkan tidak berani menyebutkan nama mereka. King Hai's Rock adalah keturunan burung biru hijau yang menakutkan dan seorang kaisar yang hebat. Kecepatan dan serangannya menakutkan. Mahoraga Heze telah membunuh kaisar surgawi yang menakutkan di masa lalu dengan racunnya. Orang-orang sangat takut padanya. Hanya sedikit orang yang berani menyinggung salah satu dari mereka. Syukurlah, mereka jarang muncul hari itu karena mereka berusaha menerobos. Raja Murid Emas Gelap adalah keturunan dari seorang rock dan raja yang gelap. Dia sangat berbakat, dengan kualitas kedua binatang buas. Dia licik, brutal, dan menakutkan. Naga Banjir Zixu adalah naga banjir yang menakutkan. Menurut legenda,
Ketika dia masih muda, dia telah mencuri darah Raja Naga Ungu Kekosongan, yang telah memberinya kekuatan yang mengerikan. Dia memiliki darah naga asli. Tidak ada yang berani bertarung melawan menggunakan serangan fisik murni. Dalam hal pertahanan, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di tingkat kultivasi yang sama. Pedang Dinwo adalah yang paling biasa dari semua orang itu. Tapi dia tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa dia adalah binatang buas tetapi dia mempelajari pedang dengan manusia. Dia telah mempelajari pedang selama 1000 tahun. Orang-orang mengatakan bahwa keahlian pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia telah membunuh naga banjir dari tingkat budidaya yang sama. Setelah itu, ia menjadi terkenal di dunia binatang. Nona Bai adalah keturunan Great Emperor Bai, dan meskipun dia terkenal, dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang itu. Dia telah mengundang 5 orang itu dan itu berbahaya baginya, salah satu dari 5 orang itu bisa menghancurkannya jika mereka mau. Karena kelima nama itu, orang-orang muda yang datang, merasa tidak berdaya. Ketika Lin Feng melihat reaksi orang-orang itu, dia mengerti betapa menakutkannya nama-nama itu. 5 orang yang diundang Bai Yu dapat dengan mudah membunuh orang-orang muda ini. Mereka semua berada di bagian atas lapisan Diki, dan dapat dengan mudah membunuh kaisar-kaisar besar biasa. Dengan demikian jelas bahwa Nona Bai bukan seorang kultivator yang sederhana, jika tidak, dia tidak akan berani mengundang mereka. Nona Bai, aku akan merasa malu karena lebih rendah di depan orang-orang seperti itu. Hanya saja orang ini adalah manusia dan dia hanya memiliki kekuatan lapisan Huangqi. Kenapa dia pergi denganmu? Tanya seseorang pada saat itu. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian cian bernama King Yi. Seperti yang dikatakan Bai Yu, jika salah satu dari anak muda itu lebih kuat dari yang lain, itu adalah dia. Dia memiliki tubuh burung biru hijau, dan berasal dari sekte yang sama dengan Rock King Hai. Namun, dia jauh lebih lemah, dan tidak akan pernah bisa menyusulnya. Meskipun begitu, dia sebenarnya sangat kuat. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa bertarung melawannya. Jika kamu mengalahkannya, kamu dapat menggantikannya, kata Bai Yu dengan ceroboh. King Yi terkejut. Dari nada suaranya, King Yi memiliki kesan dia tidak percaya dia bisa mengalahkan Lin Feng. Dia jenius dan dia adalah Great Imperial Beast, sementara Lin Feng hanyalah seorang kaisar. King Yi tidak bisa membayangkan bahwa, hanya dengan kekuatan lapisan Huangqi, Lin Feng bisa mengalahkannya. Tentu saja, aku tidak berpikir kamu perlu bertarung, karena selain aku dan 6 orang lainnya, aku juga membutuhkan 2 pengganti karena apapun bisa terjadi di wilayah Raja 10.000 binatang. Karena itu, aku berharap kita bisa menjadi 9 orang. King Yi, kamu juga ada di daftar namaku, Bai Yu melanjutkan dengan tenang. Namun, King Yi sama sekali tidak merasa bahagia, karena menjadi pemain pengganti tidak ada yang mulia. Selain itu, bagaimana dia bisa menerima memiliki posisi yang lebih rendah daripada seorang pembudidaya lapisan Huangqi? Namun, King Yi menerima dengan dingin. Aku mengerti, kalau begitu, aku merasa terhormat. Bai Yu tahu dia tidak senang, mengingat nada bicaranya. Tapi dia tidak peduli dan berkata, karena kamu setuju, mari bersiap-siap untuk pergi. Pergi kemana? Tanya King Yi. Pergi dan lihat 5 orang itu. Jawab Bai Yu. Nis Bai, apakah kamu tahu di mana mereka? Tanya King Yi. Dia terkejut. Bahkan jika Rock King Hai dan King Yi berasal dari sekte yang sama, dia tidak tahu di mana Rock King Hai berada. 4 lainnya juga penuh teka-teki. Bagaimana mereka bisa menemukan orang-orang itu dengan mudah? Tentu, jawab Bai Yu. Dia terdengar yakin. Nona Bai, bukankah ada satu tempat terakhir? Tanya orang-orang muda lainnya. Mereka tidak merasa bahagia. Mereka datang ke Bai Yu, dan mereka ingin memberinya beberapa hadiah. Sekarang mereka telah tiba dan dia tidak peduli tentang mereka. Orang-orang itu semua jenius, tetapi Bai Yu agak membenci mereka. Ya, pelayan aku, kata Bai Yu acuh tak acuh. Orang-orang itu tercengang. Tidak ada tempat untuk mereka. Kita akan melihat apakah mengandalkan penilaian kamu adalah ide yang bagus, Nona Bai, kata salah satu dari mereka, menatap Lin Feng dengan dingin. Dia sangat marah. Dia merilis ki binatang peledak, yang mengelilingi Lin Feng. Tangannya berubah pekat dan menembak ke arah Lin Feng. Lin Feng mengabaikan kekuatan yang datang ke arahnya, berkedip ke depan saat perangkau kematian menyerang pria muda itu. Kencing, teriak pemuda itu dengan marah. Kekuatan menindasnya mengelilingi Lin Feng. Namun, Lin Feng menolak menggunakan kekuatan fisiknya, dia bergerak secepat kilat dan mengangkat tinjunya. Deat Dao dan stempel maut menghantamnya. Kamu benar-benar ingin mati, teriak pemuda itu dengan marah. Dia meninju dan energinya berubah menjadi kandang. Dia ingin mencegah Lin Feng pindah. Suasana di sekitar mereka berubah menjadi dunia yang gelap. Energi pedang muncul, pukulan perkasa bertabrakan dengan keras. Tangan hitam pekat itu meledak. Lin Feng berteriak, dan pedang kilat muncul, lubang muncul di langit di sekitar mereka. Kematian Roh Kudus yang mengerikan menabrak lawannya dan merusak hidupnya, mengubah wajahnya menjadi abu-abu.
Dia berteriak dengan marah ketika tubuhnya berubah menjadi Raja Lembu Hitam. Suasana menjadi menindas di sekitarnya, tetapi Lin Feng mendarat di depannya. Dia mengangkat tinjunya dan meninju lembu itu dengan keras. Darah memercik kemana-mana, mengejutkan semua orang. Betapa brutal dan eksplosifnya. Dia menakutkan, bisik kerumunan. Kekuatan manusia itu lebih eksplosif daripada binatang buas. Bab 2244 Undangan, Subscribe Penatua. Setelah Lin Feng meninju lawannya, yang terakhir jatuh dari langit, terguncang. Semua orang terkejut karena lembu itu memiliki kekuatan fisik yang mengerikan, bagaimanapun juga dia adalah seekor lembu. Kerumunan berpikir bahwa Nona Bai memiliki perasaan menghakimi yang baik. Lin Feng benar-benar mengesankan. Dia tidak perlu menggunakan kuali untuk menjadi sangat kuat secara fisik, dan bisa dengan mudah mengalahkan Great Imperial Beast yang dianggap jenius. Kerumunan tercengang. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Bai Yu bertanya pada sapi itu dengan acuh tak acuh. Dia telah mengantisipasi hasil dari pertempuran sebelumnya. Sapi raksasa mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak, karena Nona Bai dapat pergi ke Raja 10.000 binatang wilayah, aku juga bisa pergi. Aku tidak perlu pergi dengan kamu, Nona Bai. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Petik 2. Setelah itu, dia berubah menjadi manusia lagi dan pergi, merasa malu dan terhina. Orang-orang muda lainnya juga pergi. Hanya Bai Yu dan Qing Yi yang tertinggal. Qing Yi bertanya pada Bai Yu, Nona Bai, apakah kita siap untuk pergi sekarang? Ya, Bai Yu mengangguk. Siapa yang akan kita cari dulu? Rock King Hai. Meskipun kamu tidak tahu di mana dia berada, aku tahu. Di sarangmu, bersama Putri King Hai, jawab Bai Yu secara merata. Qing Yi terkejut, dan menarik wajahnya yang panjang. Rock King Hai bersama Putri King Hai. Qing Yi menyukai Putri King Hai, itu bukan rahasia. Banyak orang tahu itu. Tapi Putri King Hai tidak tertarik padanya, dan sekarang Rock King Hai bersamanya. Bagaimana dia bisa bahagia tentang itu? Kamu yang lain, tetap di sini dan lindungi danau, kata Bai Yu kepada orang-orang yang tertinggal. Sosoknya berkedip ketika dia pergi. Hanya seorang gadis yang diundang oleh Bai Yu datang bersama mereka, pelayan yang dia bicarakan. Dia adalah pengganti seperti Qing Yi. Tentu saja, jika Bai Yu membutuhkannya, dia juga akan dapat membantu. Lin Feng dan Qing Yi mengikuti. Namun, Qing Yi tanpa sadar melirik Lin Feng. Dia adalah pemain pengganti, dan jika dia punya kesempatan, dia akan bisa menggantikan manusia. Dia telah melihat seberapa kuat Lin Feng sesaat sebelumnya. Dia tidak akan mampu bersaing dengan 5 lainnya, tetapi jika dia mengambil kesempatan, dia mungkin bisa menggantikan Lin Feng. King Hai adalah lautan luas, dan ada banyak istana di bawah air. Di salah satu istana, 2 orang meringkuk. Pria muda itu duduk di atas tahta, dia tampak tajam dan mengenakan jubah cian. Setiap kali dia bergerak, Ki misterius muncul di sekitarnya. Dia tampak seperti seorang sarjana besar yang dihormati karena belajar dan integritas, dia menyerupai alam itu sendiri. Di pangkuannya ada seorang wanita. Meskipun dia terlihat sangat kuat, dia juga terlihat seperti gadis kecil yang penurut dan lembut. Kapan kamu akan melamar aliansi pernikahan dengan ayahku? Tanya wanita cantik itu pada saat itu. Pria muda itu menatap ke kejauhan. Dia tampak luar biasa. Dia berkata, tunggu sampai aku menembus lapisan Tiandi. Lalu, aku akan segera mengusulkan aliansi pernikahan. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menolak. Petik 2. Baiklah, wanita itu menyetujui. Hanya saja Qing Yi mengganggu aku. Dia terus merayuku. Aku tidak tertarik sama sekali. Petik 2. Abaikan dia, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperhatikan sesuatu di laut. Siapa di sana? Air membuka dengan sendirinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan naik ke air dengan cepat, membawa wanita itu bersamanya. Dia melintasi jarak beberapa ribu meter dalam sekejap mata dan melihat beberapa orang. Bai Yu, Qing Yi, pria muda itu mengerutkan kening, dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Seperti yang diharapkan, ketika Qing Yi melihat wanita dengan pria muda itu, wajahnya berubah pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya, dia ingin bersama wanita itu. Banyak orang di King Hai setuju dengannya. Tapi sekarang itu tidak mungkin. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi karena dia bersama pria itu sekarang. Ketika wanita itu melihat Qing Yi, dia menekan tubuhnya ke pacarnya dan tersenyum lebar. Rock King Hai, aku ingin mengundang beberapa orang untuk datang ke Raja 10.000 binatang. Apa kamu mau ikut denganku? Tanya Bai Yu. Dia bukan tipe orang yang berbicara tentang suatu hal. Raja dari 10.000 binatang wilayah. Mata Rock King Hai berbinar dan dia bertanya, siapa lagi yang pergi? Beberapa orang, Heses Mahoraga, Raja Murid Emas Gelap, Naga Banjir Siksu, Pedang Dinuo, jawab Bai Yu. Rock King Hai tetap diam selama beberapa detik dan berkata, kapan?
Kami berkumpul sekarang dan kemudian kami akan pergi, kata Bai Yu. Rock King Hai mengeluarkan jade-jade. Bai Yu mengerti. Dia mengambil jade-jade juga. Mereka bertukar benang kesadaran yang saleh. Ketika kamu siap, panggil aku dan aku akan datang, kata Rock King Hai dengan tenang. Tak satu pun dari mereka yang berbicara tanpa alasan. Baiklah, selamat tinggal, jawab Bai Yu. Mereka pergi secepat mereka tiba. Otot King Yi masih berkedut, dia mengepalkan tinjunya tanpa daya. Di Heze, Bai Yu dan yang lainnya tiba di atas gubuk hitam. Lin Feng menatap pondok hitam itu dan merasakan angin kencang. Itu tajam dan bau. Darahnya mulai mendidih, dan rambutnya tersapu bau busuk. Itu, racun yang kuat, pikir Lin Feng. Beberapa orang keluar, dan energi muncul dari pondok hitam. Lin Feng merilis lampu pedang yang tajam. Pada saat yang sama, Bai Yu mengeluarkan kecapi dan mulai bermain, melodinya transendental. Energi terus muncul dari pondok hitam, masih berbau sangat buruk. Sobat, apakah kamu datang ke Raja 10.000 bis, teritori atau tidak? Tanya Bai Yu. Kabut hitam berhenti dan menyebar pada saat itu, dan Mahoraga perlahan muncul di ambang pintu. Dia merayap mendekati mereka, matanya dipenuhi dengan energi beracun, dan dia terus mendesis. Jelaskan, kata Hezes Mahoraga acuh tak acuh. Aku sudah mengundang Rock King Hai. Aku akan mengundang Raja Murid Emas Gelap, Naga Banjir Zixu, dan Pedang Dinuo. Apakah kamu datang? Tanya Bai Yu dengan lugas. Mahoraga Heze mendesis, matanya berbinar dan dia berkata, ketika kamu yakin, kirim seseorang untuk memberi tahu aku. Kemudian, dia menghilang dalam kabut hitam, seolah dia tidak pernah muncul. Dia begitu kasar, sombong, dan sombong, sumpah King Yi. Lalu dia menyadari bahwa dia lebih baik diam. Selanjutnya, kata Bai Yu dengan acuh tak acuh. Dia sudah punya 2 orang, 3 lagi. Mereka pergi ke laut lain. Bai Yu dengan cepat menemukan naga banjir Zixu, dia adalah naga banjir dengan antena ungu, terlihat licik dan berbahaya. Dia langsung menerimanya. Raja Murid Kegelapan Emas sedang berlatih budidaya di gunung berapi. Bai Yu tetap menemukannya. Dia telah menyiapkan segalanya, dan dapat dengan mudah menemukan semua orang. Raja Murid Emas Gelap juga menerima. Yang terakhir adalah Pedang Dinuo. Lin Feng menatap ke kejauhan dan melihat gunung. Pada pandangan pertama, dia tidak melihat siapapun. Setelah beberapa jam, tetap tidak ada atau tidak seorang pun. Akhirnya, Bai Yu kehilangan kesabaran. Kenapa dia membuang-buang waktu? Apakah kamu datang ke raja dari 10.000 bis, teritori atau tidak? Tanya Bai Yu dengan lugas. Namun, kali ini, tidak ada yang memperhatikannya. Pedang Dinuo ada di sana, menatap ke kejauhan. Apakah dia berlatih kultivasi? Tanya Lin Feng. Pedang Dinuo terlihat biasa saja, tetapi dia mandi dengan ki khusus. Pada pandangan pertama, dia tampak biasa, tetapi setiap kali Lin Feng berkedip dan menatapnya lagi, dia mendapat kesan dia sedang melihat seseorang, atau sesuatu, berbeda. Sungguh luar biasa. Bai Yu tidak mengatakan hal lain yang tidak berguna. Pedang Dinuo menatap ke kejauhan. Namun, pada saat itu, Pedang Dinuo menoleh ke Bai Yu dan berkata, aku datang. Kapan? Kita semua siap, kata Bai Yu. Kelima orang itu setuju. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang berbicara omong kosong. Bab 2245, Raja dari 10.000 binatang, subscribe Penatua. Karena semua orang sudah siap, Bai Yu memberitahu semua orang dan pada hari berikutnya, mereka berkumpul bersama di luar wilayah Raja 10.000 binatang. Monster beracun tua, kata Rock King Hai kepada Hezes Mahoraga dengan dingin. Burung kecil, kamu di sini juga, kata Heor, Mahoraga tersenyum. Mereka saling kenal. Mahoraga Heze telah terkenal untuk sementara waktu dan ketika Rock King Hai masih muda, orang-orang sudah dilanda teror ketika mereka melihat yang pertama. Saat itu, dia hampir membunuh Rock King Hai. Kemudian yang terakhir telah dewasa, dan mereka berhenti berkelahi. Mereka berdua berbahaya, satu cepat. Raja Murid Emas Gelap, kata Rock King Hai, melirik Raja Murid Emas Gelap. Matanya gelap dan kemasan, dia tampak licik dan aneh. Mereka memiliki garis keturunan yang sama, mereka berdua memiliki darah rock dan dengan demikian keduanya cepat. Namun, terlepas dari darah rock, Raja Murid Emas Kegelapan juga memiliki darah burung biru hijau, jadi dia bahkan lebih cepat. Menarik sekali, kamu semua di sini, kata Flood Dragon Zixu. Semua binatang buas itu orang yang menakutkan. Jika orang-orang dari 8 kota hewan kerajaan besar melihat ini, mereka akan kagum. Pedang Dinuo tampak tenang dan tenteram, benar-benar biasa. Namun, yang lain menjaga jarak. Kelima orang itu sangat kuat, dan mereka semua waspada. Meskipun mereka percaya diri, mereka tidak berani meremehkan orang-orang yang setenar mereka, termasuk Bai Yu. Namun, mereka mengabaikan Lin Feng, King Yi, dan pelayan Bai Yu.
Mereka bahkan tidak melihatnya. Mereka hanya memperhatikan beberapa kaisar besar yang sudah ada di sana dan orang-orang yang lebih kuat. Baiklah, bersiap-siaplah. Kami akan memasuki wilayah Raja 10.000 binatang. Orang-orang di sana gila, kata Baiyu dengan tenang pada saat itu. Hehe, ayo pergi dan bersenang-senanglah. Aku pernah mendengar bahwa wilayah teritorial 10.000 binatang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang kuat. Binatang buas yang lemah terus berjuang dengan kacau. Baiyu, ayahmu datang ke sini dalam waktu singkat, bagaimana? Tanya King Haisrock. Tidak sembarang orang yang berani pergi ke wilayah Raja 10.000 binatang. Di dalam, ada banyak binatang yang menakutkan, licik, dan kejam. Baiyu telah memutuskan untuk mengabaikan semua orang muda yang memiliki potensi untuk pergi ke Raja dari 10.000 binatang, wilayah, memilih untuk King Haisrock dan yang lainnya sebagai gantinya. Kita akan tahu bagaimana keadaannya begitu kita berada di dalam. Kamu tidak akan kecewa, kata Baiyu dengan tenang. Mahoraga Heze mendesis dan berkata, sejak itu, mari kita pergi. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana rasanya di dalam dan akhirnya, aku menemukan beberapa orang untuk pergi ke sana bersama aku. Sempurna, tidak akan mudah di dalam. Petik 2. Ayo pergi dan kita akan lihat, kata Dinwo acuh tak acuh. Dia perlahan berjalan menuju pintu. Mereka melewati pintu dan menghilang. Mereka muncul kembali di tempat di mana binatang buas bersenandung dan mengisi udara. Suasananya kental dan menindas. Banyak orang menatap mereka begitu mereka masuk. Begitu banyak binatang, pikir Lin Feng. Dia terkejut. Suasana tegang dan siap meledak dengan kekerasan. Tiba-tiba, binatang buas meraung, dan rambutnya tergerai. Dia merasa tidak aman. Karena kita di sini, berhati-hatilah. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti mereka, dan kita tidak akan pernah keluar, Baiyu menyarankan dengan jelas. Wajah Lin Feng menegang, sekarang menyadari betapa berbahayanya tempat ini. Mereka bisa terjebak di dalam. Namun, mereka telah menerima undangan Baiyu tanpa ragu-ragu, dan 5 pembudidaya yang kuat ingin pergi ke sana untuk beberapa waktu. Mereka tidak pernah menemukan seseorang untuk ikut dengan mereka. Itu sebabnya mereka segera menerima. Bagi mereka, pembudidaya di bagian atas lapisan Diki, sulit untuk menemukan musuh yang sekuat mereka, tempat ini adalah kesempatan. Semua orang mengangguk setuju dan terus berjalan. Ini adalah raja legendaris dari 10.000 Beast Territory. Menurut legenda, pertempuran berdarah dan sulit di pinggiran, tetapi pembudidaya harus melalui pertempuran sengit itu untuk sampai ke bagian tengah wilayah. Bestialki menjadi lebih dan lebih intens. Mereka mendengar beberapa burung mengepakkan sayapnya. Mereka semua adalah kaisar, kuat, dengan sayap raksasa, membeku dalam bentuk setengah manusia, setengah binatang. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak binatang buas yang menakutkan di wilayah Raja 10.000 binatang. Itu tidak bohong. The Great Imperial Beast di belakang mereka pasti pemimpin mereka, kata Raja Murid Emas Kegelapan, memandang jauh ke kejauhan. Ayo pergi dan bunuh Great Imperial Beast, kata Rock King Hai dengan tenang. Dia membuka sayap Qian dan perlahan-lahan naik ke udara sebelum menembak ke depan. Seberapa cepat, gumam Lin Feng ketika dia melihat Rock King Hai pergi. Ada puluhan ribu binatang buas di sana. Lin Feng tidak membayangkan ada tempat-tempat seperti itu. Itu adalah lautan binatang buas. Cakar hitam pekat bergerak menuju King Hai's Rock. Namun, dia terlalu cepat. Dia membuka paruhnya, lampu Qian yang tajam muncul, dan dalam sekejap mata, dia menghancurkan samudera binatang buas. Menarik, Mahoraga Heze tertawa. Dia juga bergerak maju. Dia meludahkan racun ke kejauhan. Racunnya menyerang semua binatang buas kekaisaran yang terlalu dekat dan menghancurkan mereka. Mereka jatuh dari langit satu demi satu. Raja Gelap Emas Murid juga naik ke udara, matanya bersinar. Angin kencang menyapu daerah itu, atmosfer menjadi terdistorsi, dan mulai menghujani darah. Mayat bis jatuh dari langit, satu demi satu. Dinwo juga naik ke udara, dan pedang melesat melintasi langit. Itu membunuh semua binatang di jalannya. Lin Feng menyaksikan dengan tenang. Ada lautan binatang buas, tetapi ini tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Kelima orang itu terlalu kuat. Untuk 5 binatang buas, tempat ini seperti negara surgawi untuk Lin Feng. Ketika dia ada di sana, gunung-gunung mayat dengan cepat muncul di sekelilingnya kemanapun dia pergi. Baiyu juga sangat kuat. Gelombang suara terus menyebar di sekelilingnya. Imperial Beast tidak tahan serangan tunggal terhadapnya. Ribuan binatang buas jatuh dari langit satu demi satu. Lin Feng juga melintas ke depan. Dia melepaskan lampu kematian di sekeliling dirinya, dan perangkok kematian, yang berubah menjadi sungai dan membunuh sejumlah besar binatang buas dengan cepat. Dia mengendalikan Deat Dao, dia tidak takut dengan binatang-binatang kekaisaran itu. Kenapa dia? Bab 2246, Roh Pembalasan, Subscribe Penatua. Lin Feng dan yang lainnya tidak akan mampu melawan ribuan binatang buas yang menyerang mereka pada saat yang sama, tetapi mereka sangat cepat, terutama Rock King Hai.
Dia adalah seorang kaisar besar dan kecepatannya tak tertandingi. Di tengah kerumunan, tidak ada serangan yang menghampirinya. Setiap kali dia mengepakkan sayapnya, banyak burung jatuh dari langit. Mahoraga Heze terus meledakkan awan racun di sekitar banyak binatang kekaisaran, dan setiap kali racunnya meledak, mereka membusuk hingga mati dan jatuh dari langit. Binatang buas itu meraung marah. Kekuatan kematian Lin Feng melonjak. Jutaan untaian perangko kematian dan lampu penempatan menyapu semuanya. Binatang buas terus berjatuhan dari langit. Mati. Mata Lin Feng dipenuhi dengan kekuatan kematian, dia melihat seekor binatang buas, dan binatang itu mati seketika. Sekali pandang dan dia bisa membunuh binatang buas. Pada saat yang sama, ia terus melepaskan lampu mati, tidak ada binatang yang bisa menghentikannya. 9 pembudidaya adalah kekuatan yang menakutkan. Sangat cepat, ada puluhan ribu mayat di tanah, membentuk bukit-bukit kecil. Sungai darah dengan cepat muncul di sekitar pegunungan mayat itu. Kami baru saja masuk dan gelombang pertama binatang buas sangat mengesankan. Aku bertanya-tanya apa yang menunggu kita, renung Lin Feng dan yang lainnya meskipun mereka sudah melakukannya dengan cukup baik. Mereka tidak santai. Sebaliknya, mereka bahkan lebih waspada. Ini hanya awal. Jika prajurit sederhana di pasukan binatang buas ini sudah setakut ini, seberapa kuat para pemimpin itu? Bai Yu, sebelum Kaisar Besar Bai meninggal, dia datang ke sini. Namun, apakah kamu pikir kita benar-benar bisa berhasil dan sampai ke raja dari 10.000 bis teritori? Raja Murid Emas Gelap bertanya pada Bai Yu pada saat itu. Karena kita di sini, kita akan melihat, jawab Bai Yu acuh tak acuh. Mereka terus bergerak maju, mengikuti Bai Yu. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di tempat firasat. Sama sekali tidak ada apa-apa di darat. Ada jutaan pembudidaya kuat mati di tanah, tetapi tidak ada binatang buas yang terlihat. Kadang-kadang, kelompok itu memperhatikan kebakaran, tetapi sebaliknya, tidak ada. Mereka bisa merasakan kebencian dan kebencian. Tempat apa ini? Tempat hantu, tanya King Yi, merasa dingin dan takut. Dia memiliki kesan dia menghadapi pasukan hantu. Bukankah kita harus jalan memutar? Kamu bisa mengambil jalan memutar sendiri, jawab Bai Yu, bahkan tanpa meliriknya. King Yi meringis. Dia harus mengendalikan rasa takutnya dan mengikutinya. Tempat ini sepertinya sangat berbahaya. Mereka terus bergerak maju. Kebencian dan kebencian tampaknya semakin meningkat saat mereka bergerak maju. Mereka bahkan melihat beberapa lampu bergerak di bawah kaki mereka. Apa yang sedang terjadi? Kata Hezes Mahoraga, meludahkan racun Ki. Lampu putih langsung menghilang. Mungkin ada roh pembalasan di sini. Mungkin ada sejumlah besar dari mereka, renung Dinuo dengan ceroboh. Yang lain menggigil, membalas roh. Ah, teriak King Yi. Cahaya putih merangkak di tubuhnya, dan dia ditutupi oleh mereka. Kencing, teriaknya, melepaskan binatang buas. Sebuah cahaya yang tak terlihat dan tidak berwujud merayapi tubuhnya, sebuah pisau muncul, dan angin kencang mulai bertiup. Lampu putih perlahan menghilang. Namun, lampu putih aneh muncul di mata King Yi. Mati, teriak King Yi, menutup matanya. Dia sepertinya bertarung di dalam kepalanya. Setelah beberapa saat, dia membuka kembali matanya. Dia tampak normal, kecuali bahwa matanya masih terlihat aneh. Roh pembalas dendam yang jahat. Mereka menakutkan. Mereka ingin melahap pikiran kita. Hati-hati, bisik King Yi. Semua orang tahu mereka harus berhati-hati. Mereka terus berjalan ke depan. Setiap kali mereka mengambil langkah, lampu berkelap-kelip. Saat mereka bergerak maju, lampu putih tumbuh lebih cepat dan lebih intens. Lin Feng merasakan bahwa banyak roh pembalasan tak terlihat dan tidak berwujud ingin menembus ke dalam tubuhnya dan menempati otaknya. Hati Lin Feng tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, dia ingin membunuh. Dia depresi, geram, dan tidak bahagia. Kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud itu memengaruhinya. Kencing, teriak Lin Feng, tubuhnya berubah abu-abu. Dia melepaskan perangko kematian di dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan daunnya menghancurkan roh pembalasan secara instan. Mereka tidak bisa menahan kekuatan daunnya. Lin Feng dan yang lainnya secara bertahap mempercepat. Namun, tempat itu luas dan tidak terbatas. Bahkan jika kita membunuh semua roh pembalasan, kebencian dan kebencian masih akan mempengaruhi kita, pikir Lin Feng. Pada saat itu, roh pembalasan putih yang menakutkan menembus ke dalam otaknya, dan dia segera melepaskan jiwanya. Kencing. Menggunakan jiwanya, Lin Feng membombardir roh pembalas dengan perangko kematian. Namun, roh pembalasan hanya melolong marah. Anehnya, itu meludahkan sejumlah besar kebencian dan kekuatan kebencian, yang bertabrakan melawan kekuatan kematiannya. Pada saat yang sama, hantu itu melepaskan lebih banyak kebencian dan kekuatan kebencian yang melaju ke otak Lin Feng. Lin Feng menggigil. Perangko maut mengelilingi kebencian dan kekuatan kebencian dan menembus tubuh tak terlihat roh pembalas itu. Ia ingin menghancurkan jiwanya. Hantu itu tampak seperti raja hantu. Mati. Lin Feng melepaskan pedang kalpa yang mati. Jiwa Lin Feng telah melalui banyak hal,
dan dia telah dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa. Pedang kematian Kalpa yang hitam pekat itu mematikan. Dia perlahan-lahan menghancurkan semua benang kebencian dan kekuatan kebencian, dan kemudian mereka melaju menuju roh pembalas. Roh pembalasan melolong marah. Itu ingin melarikan diri, tapi Lin Feng tidak membiarkannya lari. Dia melepaskan kesadarannya yang saleh, dan langit istananya, serta kekuatan iblis Kalpa yang menakutkan. Mereka mengepung hantu dan langsung menghancurkannya. Hantu itu meledak dan berubah menjadi jutaan lampu. Benang hantu bergerak menuju otak Lin Feng lagi, termasuk benang kebencian dan kekuatan kebencian. Lin Feng menghancurkan mereka lagi dan mengambil napas dalam-dalam. Roh pembalasan itu sangat kuat. Selain Lin Feng, Bai Yu juga diserang oleh segala macam roh pembalasan. Meskipun mereka sekarang mengharapkannya, itu semakin berbahaya. Pada saat itu, Lin Feng dan yang lainnya tiba-tiba menatap ke kejauhan dan melihat roh pembalasan putih raksasa. Kebencian dan energi kebencian mereka kental, mata mereka kosong dan tanpa emosi, dan mereka menatap Lin Feng dan yang lainnya. Roh pembalasan raksasa tidak hanya memiliki bentuk manusia, beberapa dari mereka juga memiliki bentuk binatang. Cahaya putih bersinar di mata mereka. Mereka tampak sangat berbahaya. Begitu banyak roh pembalasan. Ratusan dari mereka, kata Lin Feng, melepaskan kekuatan Deva Marakalpa. Dia telah memperhatikan bahwa roh pembalasan tidak menyukai kekuatan semacam itu. Mereka seperti kita pada awalnya, kurasa. Dan kemudian roh pembalas menduduki otak mereka dan mereka berubah menjadi hantu. Jika mereka berhasil menduduki otak kita juga akan berubah menjadi hantu, kata Bai Yu. Wajah semua orang menegang, dan mereka semua melepaskan energi yang mengesankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menarik, kata Raja Murid Emas Gelap dengan dingin. Dia berubah menjadi pusaran, angin kencang mengembun dan berubah menjadi badai. Dia bergerak menuju roh pembalasan raksasa di depannya dan roh pembalasan langsung menghilang. Seberapa kuat, Raja Murid Emas Gelap benar-benar berbakat, itu pasti salah satu kekuatan bawaannya, pikir Lin Feng. Bakat diukir dalam kode genetik Lin Feng, itu mungkin sama untuk Raja Murid Emas Gelap. Din Wu juga menyerang, dia melambaikan tangannya dan pedang memenuhi udara. Mereka berubah menjadi sinar lampu, dan dia menghancurkan roh pembalasan satu demi satu. Dia tampak sangat tenang dan tenteram selama proses itu. Namun, kekuatannya meledak. King Yi memandangi 5 pembudidaya di depannya, Rock King Hai, Hezes Mahoraga, Raja Murid Emas Gelap, Naga Banjir Ziksu, Pedang Din Wu, mereka semua menakutkan. Perbedaan antara mereka dan dia sangat besar. Roh pembalas menuduh King Yi, meskipun dia juga seorang kaisar agung, 5 lainnya dapat dengan mudah membunuh roh pembalasan, tetapi dia tidak bisa. Tetapi karena mereka 9 orang, mereka masih berhasil menghancurkan semua roh dan melanjutkan. Mereka membunuh ratusan roh pembalasan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka semakin dekat ke daerah pusat wilayah Raja 10.000 binatang. Bab 2247, Hilangnya Penggarap Kuat, Subscribe Penatua. Akhirnya, 9 orang melihat pintu kuno. Namun, di antara mereka dan pintu, semuanya berwarna merah. Dari kemerahan itu, Ki yang menakutkan muncul yang mengatur rambut mereka. Jika kita melintasi daerah itu, kita akan mencapai bagian sebenarnya dari wilayah Raja 10.000 binatang, kata Bai Yu. Lin Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Akhirnya, tanah legendaris, wilayah Raja 10.000 binatang. Apa yang ada di sana? Mereka telah mendengar bahwa banyak binatang purba yang menakutkan berkumpul di sana. Rupanya, itu adalah surga bagi binatang buas. Ada banyak legenda tentang daerah itu. Pada saat itu, Lin Feng dan yang lainnya terlihat antusias. Mereka telah membunuh begitu banyak binatang buas untuk sampai sejauh ini. Apa tempat ini? Bisik King Yi, menatap ke kejauhan. Sejauh ini tidak ada yang mengejutkan mereka, tetapi mereka tetap waspada. Mari kita coba dan kita akan lihat, kata Rock King Hai, bergerak maju. Dia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika dia memasuki kemerahan, rasanya seperti terbang ke pasir yang bergerak, dia terbang jauh lebih lambat. Dia hampir tidak bisa mengepakkan sayapnya. Dia mengerutkan kening. Lin Feng dan yang lainnya tampak khawatir. Tempat apa ini? Ulang Heors Mahoraga. Kemerahan di udara berubah menjadi kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud yang terus menyerang Rock King Hai. Tetapi kekuatan semacam itu tampaknya tidak disebabkan oleh seseorang, itu melekat pada tempat ini. Kondensasi niat hewan mati purba. Dao dan niat mereka ada di sini, kata Rock King Hai. Tiba-tiba, udara mulai berdengung. Dia tiba-tiba dikelilingi oleh lampu cian, dan bergerak untuk menghancurkannya secara instan. Rock King Hai sangat cepat. Kekuatan semacam itu tidak bisa menghentikannya, Flood Dragon Zixu juga mulai terbang di depan. Udara mulai bergemuruh dan bergetar. Ketika dia menembus kekuatan itu, dia tiba-tiba mulai bergerak lebih lambat juga. Dia berteriak keras dan menyerang sekeras yang dia bisa. Dia bahkan berhasil bergerak lebih cepat daripada Rock King Hai. Oh,
dia mengandalkan kekuatan. Semacam kekuatan memperlambat Rock King Hai dan naga banjir Zixu. Karena Flood Dragon Zixu sangat kuat, dia memiliki keuntungan di sini. Petik 2. Baiyu dan yang lainnya juga memasuki area merah, termasuk Lin Feng. Setelah memasuki daerah itu, Lin Feng merasakan kekuatan yang menakutkan mengelilinginya. Itu sangat berat, dan membuat jiwanya bergetar. Pikiran Great Imperial Beast menembus ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba terasa mati rasa. Dia memiliki kesan dia memiliki seluruh dunia di pundaknya. Tidak heran, itu terdiri dari kekuatan dan niat Dao. Lin Feng melompat ke depan, dikelilingi oleh lampu iblis, matanya hitam pekat. Tidak ada yang bisa merusak tubuhnya. Sinar cahaya merah melesat ke arahnya, menyerang jiwanya. Kencing, teriak Lin Feng dengan marah. Dia melepaskan pedang kalpa yang mati, yang menyerang sinar dan menghancurkannya. Namun, dia tidak santai. Energi merah ini berbahaya. 9 pembudidaya maju terus dengan kemauan yang gigih. Itu sulit, tetapi tidak ada yang tersentak. Tempat apa ini? Kenapa ada energi mengerikan seperti ini di sini? Apakah mereka benar-benar berasal dari hewan mati? Tanya Lin Feng, tapi hanya sesaat sebelum dia kembali fokus pada jalan. Pedang Dinuo adalah yang pertama mendekati pintu. Ketika dia tiba di depannya, dia segera melewatinya dan menghilang. Flood Dragon Zixu meraung dengan marah, bumi dan langit bergetar di sekelilingnya. Dia menghancurkan semua energi di jalannya dan mencapai pintu kuno. Setelah itu, Raja Murid Emas Gelap, Rock King Hai, Mahoraga Heze, Baiyu, Lin Feng dan yang lainnya juga tiba, tidak ada yang menghentikan mereka. Ketika Lin Feng melintasi pintu, dia muncul di atas platform. Dia tidak sendirian, Baiyu dan yang lainnya juga ada di sana. Lin Feng terdiam, karena ada orang di mana-mana mereka memandang Lin Feng dan yang lainnya, dan tampak geli. Lin Feng merasakan sesuatu. Dia mengikuti pandangan orang banyak dan melihat tirai cahaya. Di atasnya, King Yi, Baiyu dan pembantunya muncul. Perjalanan mereka melalui area merah melintas di layar cahaya, dan semua orang bisa melihat betapa mereka telah berjuang. Wajah Lin Feng menegang. Apakah orang banyak menyaksikan perjalanan mereka dari awal hingga akhir? Lin Feng melirik itu adalah kota binatang buas, dunia binatang. Ada bangunan binatang di mana-mana. Bangunan-bangunan itu memiliki berbagai macam bentuk. Beberapa dari mereka memiliki bentuk seekor lembu, tinggi ribuan meter. Beberapa memiliki bentuk kera, beberapa naga. Ada binatang buas raksasa di udara, kelelawar, elang, balok besar, naga dengan sayap hitam panjang, semuanya melihat ke arah mereka. Ini adalah raja sebenarnya dari 10.000 Beast Territory. Itu adalah surga binatang, pikir Lin Feng. Jantungnya berdebar kencang. Rock King Hai dan yang lainnya juga terpana pada resepsi ini. Bocah kecil, kamu ada di sini juga. Seru suara pada saat itu. Rock King Hai terkejut dan berbalik. Ada seorang pria parubaya di sana, mengenakan jubah. Ketika Rock King Hai melihatnya, dia heran dan berkata, kamu. Paman lembu. Memang, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu menjadi sangat kuat. Orang tuamu pasti bangga padamu. Kata pria parubaya itu. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan tersenyum lembut. King Hai Rock sudah mengenalnya sejak dia masih kecil. Ayah Rock King Hai memiliki hubungan baik dengan lembu. Sekarang, Rock King Hai telah bertemu dengannya di wilayah Raja 10.000 binatang. Paman Ox, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Rock King Hai, tampak bingung. Bukan hanya aku, ayahmu juga ada di sini. Kata pria parubaya itu dengan sabar. Ekspresi King Hai Rock berubah. Dia gemetar dan bertanya, ayahku masih hidup. Tentu saja, apakah kamu pikir dia sudah mati? Dia ada di sini, dan di atas itu, dia adalah seorang perwira di sini. Kata pria parubaya itu dengan tenang. Rock King Hai gemetar, karena seperti itu, mengapa dia tidak datang menemui aku? Rock King Hai tidak mengerti, dia bingung. Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu adalah raja dari 10.000 binatang, wilayah di sini. Kamu hama beracun, kita bertemu lagi di sini. Kata orang lain, kali ini, Hezes Mahoraga heran, menatap sosok. Orang itu tampak mengerikan. Dia memiliki pustula di seluruh dan dia tampak mengerikan. Itu kamu. Kamu menghilang 200 tahun yang lalu, dan sekarang kamu ada di sini. Seru Heos Mahoraga menatap orang itu. Jantungnya berdebar kencang. Orang itu sangat kuat. Meskipun dia tidak sangat berbakat, dia adalah pejuang yang sangat kuat. Memang, aku datang ke sini 200 tahun sebelum kamu. Kamu hama beracun tua, kamu sangat lambat. Kata orang yang tampak mengerikan dengan senyum. Kamu monster tua, kamu seorang kaisar surgawi. Kapan kamu menembus lapisan Tiandi? Tanya Hezes Mahoraga. Haha, lebih dari 150 tahun yang lalu. Anehnya, kamu belum berhasil menerobos. Jawab orang itu, tertawa keras. Dia tampak terhibur. Mahoraga Heze menarik muka yang panjang. Lebih dari 150 tahun.
Seberapa kuat? Tempat apa ini sebenarnya? Tanya Hezes Mahoraga. Dia kesal. Binatang itu dulu sekuat dia di masa lalu, dan sekarang dia telah menembus 150 tahun yang lalu. Wilayah Raja 10.000 binatang. Kamu akan menyukainya di sini, orang itu tersenyum. Jantung Heze Mahoraga berdebar kencang. Baiyu dan yang lainnya melihat sekeliling. Saat itu, banyak binatang buas menghilang dari 8 kota hewan kerajaan besar. Apakah mereka datang ke sini? Raja Murid Emas gelap kekerumunan. Di dunia luar, banyak orang telah mendengar tentang pembudidaya yang telah mati, tetapi sebenarnya, mereka telah datang ke Raja 10.000 binatang wilayah. Tapi itu hanya legenda. Namun, sekarang, para pendatang baru mengerti bahwa banyak dari binatang buas itu belum benar-benar mati. Bab 2248, Dunia Raja 10.000 Binatang, Subscribe Penatua. King Yi, Baiyu dan pelayan Baiyu tercengang. Itu memang dunia binatang, itu adalah dunia binatang yang mandiri. Karena kita berada di wilayah Raja 10.000 binatang, dunianya, bagaimana dengan kota Raja 10.000 binatang? Apakah ini legenda? Apakah itu ada? Tanya Raja Murid Emas kegelapan, melirik kerumunan. Ini dunia yang diciptakan oleh Raja 10.000 binatang, jawab seseorang. Kamu datang ke Raja 10.000 binatang, karena kamu ingin pergi ke kota Raja 10.000 binatang, kan? Tapi kamu akan seperti kebanyakan binatang buas yang datang ke sini. Petik 2. Bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencoba? Kata Baiyu dengan tenang. Dia datang untuk kota Raja 10.000 binatang. Kamu keturunan Kaisar Bai yang hebat, kan? Beberapa waktu yang lalu, dia meninggalkan kota Raja 10.000 binatang, kata seseorang kepada Baiyu. Kaisar Besar Bai adalah seorang jenius sejati, tapi dia terlalu penasaran. Dia bertindak berbahaya. Raja 10.000 binatang adalah makhluk yang berbahaya. Kaisar Besar Bai dikutuk. Petik 2. Wajah Baiyu menegang. Dia menatap kultivator yang kuat itu dan bertanya, kamu tahu bahwa ayahku akan mati. Orang itu dikelilingi oleh binatang buas. Mustahil untuk melihat wajahnya. Namun, dari luar, dia tampak menakutkan. Tentu saja, Kaisar Besar Bai ingin menerobos. Itu tidak mungkin. Kamu tidak dapat melarikan diri dari Raja 10.000 binatang. Sebenarnya, Raja 10.000 binatang menganggap penting Kaisar Besar Bai, tetapi Kaisar Besar Bai memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia dikutuk, kata orang itu dengan acuh tak acuh. Wajah Baiyu kaku. Dia bahkan lebih bertekad untuk pergi ke kota Raja 10.000 binatang. Dari apa yang aku tahu, siapapun yang datang ke Raja 10.000 binatang, bisa pergi ke kota Raja 10.000 binatang, kan? Baiyu mendesak. Memang, tapi hanya satu peluang, kata orang itu dengan acuh tak acuh. Kami ingin pergi ke kota Raja 10.000 binatang, kata Baiyu, menatap pria itu. Setiap kali seseorang datang ke sini, itu pergi ke kota Raja 10.000 binatang, kamu tidak terkecuali, tersenyum orang itu. Ketika kamu pergi ke kota Raja 10.000 binatang, kamu akan menemukan betapa kuatnya dia. Paman Ox, aku ingin melihat ayahku, kata Rockingham pada saat itu. Sapi itu mengangguk dan berkata, tentu saja. Apakah mereka teman-temanmu? Kamu bisa pergi bersama. Petik 2. Rockingham memandang yang lain. Mata Heze Mahoraga berbinar dan dia mengangguk. Kamu bisa bertemu di wilayah Raja 10.000 binatang dulu. Ikut aku. Sosok lembu itu berkedip-kedip. Dia bangkit ke udara, Lin Feng dan yang lainnya mengikuti, dan mereka terbang bersama di antara banyak istana yang besar dan spektakuler. Berapa umur Raja 10.000 binatang? Tanya Lin Feng, ingin tahu sekarang. Apakah Raja 10.000 binatang benar-benar ada? Apakah itu hanya legenda? Menurut legenda, dia sangat tua. Tetapi tidak banyak binatang buas yang melihatnya secara nyata. Aku pernah mendengar bahwa dunia ini sudah berusia puluhan ribu tahun. Karena itu, jika Raja 10.000 binatang benar-benar ada, dia pasti sangat tua, mungkin berusia ratusan ribu tahun, jawab Baiyu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Ratusan ribu tahun, betapa mengesankan. Tentu saja Raja 10.000 binatang ada. Selain itu, kamu juga akan mengerti bahwa ia bukan hanya raja di sini, ia adalah raja dari semua hewan di dunia, kata sapi jantan itu dengan kagum dan hormat. Raja 10.000 binatang adalah sejenis dewa tertinggi di hatinya. Mereka terbang di atas banyak kastil sebelum tiba di depan kastil raksasa yang memiliki bentuk rok besar. Rok besar lebih besar dari banyak bangunan lain. Sayapnya yang dipahat sangat besar. Itu tampak seperti rok besar yang telah membatu dan berubah menjadi kastil yang nyata. Sapi itu mendarat dengan kelompok kecil dan memasuki kastil. Ada banyak binatang buas di dalam, dan banyak tahap pertempuran. Ada sepasukan binatang buas yang mengenakan baju besi, juga, semuanya adalah rok besar. Mata mereka tampak setajam mata elang. Bahkan dalam bentuk manusia, mereka memiliki sayap raksasa di punggung mereka. Mereka juga memiliki paruh yang berisi ki yang tajam. Paruh dan sayap mereka mirip dengan Rock King dan King Yi.
Apa tentara yang kuat, pikir Lin Feng pelan. Pasukan rock besar itu tangguh. ROC besar biasa adalah semua kaisar di bagian atas lapisan Huangqi. Para petugas semuanya adalah kaisar agung. Lin Feng merasakan ki yang mirip dengan King's Rose ki yang muncul dari mereka. Raja 10.000 binatang mengumpulkan banyak pahlawan. Semuanya luar biasa, keras kepala, dan sulit diatur. Karena itu, mereka harus memiliki pasukan yang kuat untuk mengendalikan binatang buas yang kuat. Mereka bertugas memastikan bahwa aturan diterapkan, tidak peduli seberapa kuat kamu. Meskipun banyak binatang buas datang ke sini, mereka semua harus menghormati aturan. Dengan kemampuan bertarung kamu semua bisa menjadi pemimpin kecil, jelas lembu itu. Dia berjalan ke sekelompok kecil. Ayahmu memiliki pangkat militer tertinggi di sini. Dia memiliki banyak divisi di bawah kendalinya. Ketika 100 divisi bersatu, mereka membentuk pasukan. Seorang panglima memimpin mereka. Petik 2. Lin Feng dan yang lainnya terkesan. Lin Feng bertanya, seberapa besar wilayah Raja 10.000 binatang? Bai Yu dan yang lainnya terlihat bersemangat, mereka juga ingin tahu seberapa besar itu. Sudah ada sejak lama. Pada awalnya, mereka bosan, tetapi kemudian semakin banyak binatang buas datang dan mereka mulai berkembang. Sekarang, ini bukan wilayah lagi, ini dunia. Sebuah faksi militer terdiri dari jutaan binatang buas. Pasukan pribadi Raja 10.000 makhluk terdiri dari lebih dari 10.000 binatang buas, mereka semua adalah pahlawan terkuat. Petik 2. Lin Feng menggigil. Dunia ini telah ada selama ratusan ribu tahun dan telah memiliki miliaran hewan buas. Binatang hidup untuk waktu yang sangat lama, terutama yang terkuat. Apakah ada dunia lain? Tanya Bai Yu. Tentu saja, kami tidak di dunia luar, semuanya diatur dengan sempurna di sini. Karena tingkat kematian rendah, pasukan menjadi lebih kuat, dan Raja 10.000 binatang telah menciptakan aturan. Ketika orang memiliki anak, mereka harus pergi ke dunia lain, mereka tidak dapat tetap berhubungan dengan orang tua mereka. Bahkan petugas tidak bisa melanggar aturan. Hanya ketika mereka cukup kuat mereka dapat kembali dan bertemu lagi dengan orang tua mereka. Tentu saja, mereka pasti ingin kembali. Terkadang, mereka menikmati dunia tempat mereka hidup. Petik 2. Apa yang Raja dari 10.000 binatang ingin lakukan? Tanya Lin Feng. Sebuah organisasi yang sempurna, sebuah dunia yang terdiri dari para pahlawan, banyak pembudidaya yang kuat, banyak dunia, tempat yang sangat tua. Apakah Raja dari 10.000 binatang ingin menciptakan sebuah dunia sebesar benua 9 awan? Organisasi semacam itu mengingatkan Lin Feng tentang neraka, peraturan, perwira. Apakah dunia Raja 10.000 binatang menjadi seluas neraka? Ada berapa dunia di sana? Tanya Rock King Hai. Kamu akan melihat, kamu juga akan menjadi anggota dunia ini. Kami di sini, kata sapi jantan pada saat itu. Mereka tiba di depan sebuah bangunan besar berwarna emas. Itu spektakuler. Apakah Raja Rock besar tinggal di sana? Petugas Rock, kata sapi jantan itu pada saat itu, pasukan Rock besar mengenalinya dan membiarkannya lewat. Kakak Ox, jawab sebuah suara. Angin kencang mulai bertiup. Seorang pria parubaya yang bermartabat dan agung muncul di depan mereka. Dia tampak sangat mirip dengan Rock King Hai. Namun, kinya lebih tajam. Ketika dia melihat Rock King Hai, matanya tampak lebih tajam. Ayah, kata Rock King Hai ketika dia melihat orang itu. Anak kecil yang baik, tidak heran kamu adalah anak aku. Kamu di sini juga, kata pria parubaya itu, tertawa keras. Semua balok besar di daerah itu bergetar, suaranya sangat nyaring. Dan putranya ada di sini. Luar biasa. Ayah, aku pikir kamu sudah mati, tetapi sebenarnya kamu ada di sini. Kamu tidak pernah memberitahu aku, mengapa? Tanya Rock King Hai. Aku tidak perlu memberitahumu. Kamu cukup kuat, aku tidak perlu melindungi kamu. Kata petugas dengan keras dan tegas. Bab 2249, Kehidupan Seperti Mimpi, Subscribe Penatua. Rock King Hai tercengang dan hanya bisa mengangguk. Bagaimana dengan ibu? Di mana dia? Dia meninggal. Dia meninggal dalam perang, kata petugas itu dengan tenang, seolah dia berbicara tentang sesuatu yang biasa. Jantung King Hai Rock mulai berdebar kencang. Mati. Jangan pikirkan itu. Dia meninggal. Tidak perlu merindukannya. Bekerja keras dan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, kamu akan menjadi petugas seperti aku. Kamu akan membalaskan dendam ibumu, kata petugas itu kepada Rock King Hai dengan dingin. Siapa yang membunuhnya? Tanya Rock King Hai. Aku akan memberitahumu kapan waktu yang tepat datang, kata petugas dengan tegas. Rock King Hai bertanya, aku akan pergi ke kota Raja 10.000 binatang, bagaimana di sana? Karena kamu datang ke sini, kamu akan pergi ke kota Raja 10.000 binatang, jelas. Aku akan membawa kamu ke sana, kata petugas itu. Dia membentak sayapnya yang besar. Kerumunan merasakan angin yang menakutkan membawa mereka. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di depan sebuah pintu. Itu portal teleportasi.
Ini dapat membawa kamu ke gerbang kota Raja 10.000 binatang. Akan ada beberapa gerbang, kata petugas itu. Lin Feng dan yang lainnya mengangguk, dan memasuki pintu. Mereka muncul di dunia lain, dengan 7 pintu di depan mereka. 7 pintu. Baiyu, apakah itu sebabnya kamu ingin 7 orang datang? Tanya King Yi kepada Baiyu. Aku baru tahu bahwa ayahku menghadapi 7 pintu. Aku akan menyelidiki kematiannya. Karena itu, ketika kami keluar, kami akan membagikan apa yang kami temukan, oke? Baiyu bertanya pada Lin Feng dan yang lainnya. Kami akan membicarakan hal itu ketika kami keluar, kata Hezes Mahoraga. Matanya berbinar. Teman lamanya telah melampaui dirinya 150 tahun yang lalu. Dia ingin melihat apa yang ada di kota Raja 10.000 binatang. Sosoknya berkedip, dan dia memasuki sebuah pintu. Ayo masuk dulu, kata Rock King Hai. Sosoknya berkedip juga, memilih pintu lain. Raja Murid Kegelapan Emas juga memilih pintu lain. Ada 7 pintu, rencana Baiyu adalah 1 orang 1 pintu. Jika sebuah insiden terjadi, dia akan masuk dengan pembantunya, tetapi 9 dari mereka aman dan sehat, sehingga mereka membutuhkan solusi. Lin Feng berjalan ke salah satu pintu. Yang mengejutkannya, pusaran muncul dan mengelilinginya. Tidak, Lin Feng berhenti, jiwanya sedang diserap. Jiwanya seperti bepergian melintasi ruang dan waktu. Jiwa Lin Feng ada di luar tubuhnya. Namun, dia menyadari bahwa perjuangan itu sia-sia. Dia merasa mungil dan tak berdaya. Sebuah jalan celestial, benua 9 awan, kamu menciptakan dunia, jalan raja, kata suara dalam pikiran Lin Feng. Dia gemetar ketika seorang lelaki tua muncul di depannya. Dia mengenakan jubah raja, dan memiliki sikap makhluk transenden. Dia tampak luar biasa, seperti seorang kultivator yang tiada taranya. Siapa kamu? Teriak Lin Feng. Namun, suaranya nyaris tak terdengar. Lin Feng terus gemetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada dalam tubuh seorang anak, dan berbicara seperti anak kecil. Namun, jiwanya mandiri. Dia bukan satu-satunya dengan tubuh anak, dia hanya terjebak di dalamnya. Dan sebelum itu, anak itu berbicara. Siapa mereka? Apa yang salah dengan kota Raja 10.000 binatang? Lin Feng tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria di depannya mengangguk dan membelai kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, Tian kecil, kamu akan pergi ke benua 9 awan dan menjadi raja. Itu adalah ajaran gurumu. Ingatlah hal itu, kata sebuah suara. Anak itu tersenyum polos. Kemudian, dia memeluk pria parubaya dan mengajar anak itu tentang kultivasi. Lin Feng memiliki kesan dia pribadi di tempat kejadian. Lin Feng memiliki waktu tayangan berlalu dengan cepat. Dia tumbuh dewasa. Dia bepergian di benua itu. Dia memiliki pertempuran sengit. Tian kecil membunuh jutaan pembudidaya yang kuat, dan tiba-tiba, dia tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Dia tampak seperti seseorang yang telah mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Fiu, Little Tian berjalan ke kejauhan. Dia berlatih kultivasi. Dia melihat gurunya. Dia tampak dewasa dan dingin. Ketika dia melihat gurunya, dia tiba-tiba terlihat seperti anak kecil lagi. Gurunya mencintainya, dan mengajarinya semua yang dia bisa. Waktu berlalu, Tian kecil semakin lama semakin tua. Lin Feng tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Dia kehilangan gagasan tentang waktu. Itu tampak palsu dan nyata pada saat bersamaan. Apakah dia Tian kecil? Dia berbagi segalanya dengannya. Hari ini, Little Tian menjadi seorang kaisar yang hebat. Namun, dia menangis di tengah kerumunan, memegangi seorang wanita cantik di tangannya. Dia mencintainya, tetapi dia belum berhasil menyelamatkannya. Dia menangis darah. Akhirnya, dia menempatkan wanita itu di puncak gunung dan menatap kerumunan dengan kejam. Dia mulai membunuh mereka. Sungai darah mulai mengalir menuruni gunung. Sejak saat itu, dia mulai bersikap dingin, bahkan di depan wanita paling cantik di dunia dari rasa sakit di hatinya. Namun, tidak peduli apa, ketika dia kembali ke rumah, dia selalu bahagia, dan kehangatan selalu memenuhi hatinya, seperti Lin Feng ketika dia kembali ke kota Yangzhou. Little Tian tumbuh, menjadi semakin kuat. Dia menghadapi banyak kesulitan dan memiliki pertempuran gila. Setiap kali Lin Feng merasa gugup, seperti dia menjalani kehidupan Little Tian secara real-time. Tetapi pada saat yang sama, dia mengerti bahwa untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya, dia harus melalui hal-hal seperti itu, tidak peduli apakah seseorang itu baik atau jahat. Suatu hari, Tian kecil membangun dunianya sendiri. Banyak orang menghormatinya. Dia sudah terlihat agak tua. Matanya dipenuhi dengan bintang-bintang kebijaksanaan. Di waktu lain, Little Tian akhirnya menikah. Dia belum melupakan cinta pertamanya, tetapi dia juga mencintai istri barunya. Dia sudah menjadi Santo Kaisar. Dia punya istri dan keturunan. Waktu berlalu, dan Little Tian punya banyak cucu. Dia sudah tua, dan di bagian atas lapisan Sengdi. Akhirnya, Tian kecil melakukan semua yang dia bisa untuk menerobos, dan dia melakukannya. Dia memiliki dunianya sendiri,
dan dia menciptakan mantra yang menakutkan. Pada hari itu, dia kembali ke keluarganya. Guru, pria parubaya itu tampak tua sekarang. Tian kecil terkejut, dia menyusul gurunya. Gurunya sudah tua sekarang. Tian kecil, kamu kembali, kata pria tua yang duduk di kaki gunung. Dia tersenyum. Tian kecil berjalan mendekatinya dan berlutut. Tidak peduli seberapa kuatnya dia akan selalu menghormati gurunya. Aku sudah tua sekarang, aku senang melihatmu begitu kuat. Little Tian mengangkat kepalanya dan tersenyum, kamu akan menerobos, guru. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Petik 2. Apakah begitu? Kamu akan membantu gurumu, kata pria tua itu, menggelengkan kepalanya. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Little Tian. Dia sudah menjadi seorang kultivator yang tiada taranya, tetapi di depan gurunya, dia akan selalu menjadi seorang anak. Baiklah, bantu aku. Aku ingin melihat apa yang telah kamu lalui selama bertahun-tahun ini, kata pria tua itu, tersenyum lembut. Baiklah, Tian kecil mengangguk. Dia menutup matanya. Gurunya meletakkan tangannya di kepala Little Tian dan berkata, buka pikiranmu dan biarkan aku melihat. Little Tian mengangguk dan melepaskannya. Setelah waktu yang sangat lama, Tian kecil membuka matanya. Dia tampak sangat sedih, matanya berlinang. Dia tidak pernah berpikir dia akan menangis lagi setelah apa yang terjadi, tetapi dia salah. Guru, mengapa? Teriak Little Tian. Itu adalah pertama kalinya dia berteriak di depan gurunya. Aku bisa memberimu apa saja, tapi mengapa? Dia tidak mengerti mengapa dia sangat menderita. Hatinya sakit. Dia sangat menghormati gurunya. Ketika dia putus asa, dia memikirkan gurunya. Lin Feng juga menangis. Dia telah mengalami kehidupan Little Tian. Hatinya sakit. Bocah konyol. Untuk kekuatan, kamu harus memaafkan segalanya, kata pria tua itu dengan ramah. Kekuatan yang menakutkan mengelilingi tubuh, jiwa, dan kenangan Little Tian. Bab 2250, 81 hidup, subscribe Penatua. Setelah itu, Tian kecil tidak mati. Dia membunuh gurunya, dia melihat tatapan putus asa gurunya, tetapi dia terlihat acuh tak acuh. Dia tidak punya emosi lagi. Dia telah dikhianati oleh orang yang paling dia hormati. Dia telah melakukan semua yang diminta gurunya. Dia telah mengambil risiko. Dia telah menunjukkan padanya semua ingatannya. Namun, pria tua itu telah menyerangnya. Itu adalah tragedi yang sebenarnya. Hidup itu kejam. Dia menjadi dingin dan acuh tak acuh, apatis. Cinta gurunya telah menjadi ilusi. Dia telah menciptakan teknik Sein, dan kemudian dia membunuh gurunya. Namun, dia tidak bersemangat sama sekali. Dia hanya sedih dan merasa nostalgia. Itu bukan alasan mengapa dia memutuskan untuk menerobos. Itu bukan alasan mengapa dia telah melalui begitu banyak. Tiba-tiba, ilusi itu bubar. Lin Feng tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Little Tian mengangkat kepalanya dan menatap jiwa Lin Feng. Hati Lin Feng bergetar. Apakah Little Tian tahu dia ada? Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kamu pikirkan tentang hidupku? Little Tian bertanya pada jiwa Lin Feng. Dia terdengar acuh tak acuh. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Dia tidak punya waktu untuk tenang. Dia baru saja menjalani seumur hidup orang lain. Bagaimana tergerak dan menyentuh, desah Lin Feng. Dia telah mengalami kehidupan Little Tian dari awal hingga akhir. Dia telah mengalami kehidupannya sebagai bayi dan menjadi tua dengannya. Bagaimana bisa Lin Feng tetap tabah? Siapa kamu? Tanya Lin Feng Little Tian. Kamu tiba di wilayah aku, dan kamu bertanya siapa aku? Tanya Little Tian dengan tenang. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak salah. Dia menebak dengan benar, Tian kecil adalah Raja 10.000 binatang. Namun, mengapa dia tidak menjadi binatang buas? Kamu aneh. Mengapa bukan Raja 10.000 binatang buas? Mungkin kamu akan terkejut jika kamu melihat apa yang ada di balik pintu itu, kata Little Tian dengan tenang. Dia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Siapa bilang Raja 10.000 binatang harus menjadi binatang buas? Kamu seorang manusia, tetapi kamu ada di sini, bukan? Kata Raja 10.000 binatang, menjawab pertanyaannya sendiri. Semuanya alami. Dia berkata dengan tenang, tentu saja, ketika Raja 10.000 binatang adalah binatang buas, mungkin hidupnya berbeda dari apa yang bisa kamu alami atau rasakan, tetapi itu juga benar. Hidup adalah hidup. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan Raja 10.000 binatang. Petik 2. Berapa banyak kehidupan yang dimiliki Raja 10.000 binatang? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti. Raja 10.000 binatang telah hidup banyak kehidupan, kata Little Tian dengan tenang. Dia tidak terlihat sedih atau putus asa lagi. Lin Feng memiliki kesan dia berhalusinasi. Beberapa saat yang lalu, rasanya seperti dia sedih dan putus asa, bukan Raja 10.000 binatang. Mengapa kamu menciptakan kota Raja 10.000 binatang? Mengapa kamu membuat orang datang ke sini? Mengapa kamu membuat orang menjalani apa yang telah kamu jalani? Tanya Lin Feng, mencoba untuk tenang.
Aku ingin orang-orang memahami seperti apa kehidupan seorang kultivator yang kuat. Aku ingin mereka mengerti bahwa kadang-kadang, apa yang kamu coba miliki dalam hidup hanya dapat menjadi ilusi. Dunia kamu bisa runtuh kapan saja. Aku ingin mereka mengerti apa itu kehidupan, kata Little Tian pelan-pelan, sama seperti kamu, bahwa kehidupan memiliki dampak luar biasa pada kamu. Petik 2. Jadi apa? Tanya Lin Feng dengan tenang. Jadi, kamu akan lebih bertekad di masa depan, dan lebih kuat. Kamu membuat banyak dunia, yang terdiri dari dunia Raja 10.000 binatang, mengapa? Tanya Lin Feng. Untuk memahami hidupku. Paling tidak, kamu mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, termasuk pembudidaya yang tidak ada bandingannya, mereka dapat melayang dan hidup tanpa tujuan, atau menarik keluar keberadaan yang tercela. Mereka menangis juga. Semua orang memiliki perasaan yang sama, jawab Raja 10.000 binatang. Dia perlahan berbalik dan menatap langit, melanjutkan dengan datar, tidak ada yang harus sombong. Semua orang sama ketika mereka mati. Setiap orang menjadi biasa ketika mereka mati. Ketika kamu mencapai puncak, keberadaan kamu bisa menjadi tidak berarti. Petik 2. Lin Feng menatap punggung Raja 10.000 binatang. Jantungnya berdebar kencang, tidak heran binatang buas itu mengaguminya. Dia rendah hati, makhluk yang luar biasa, tetapi dia tidak sombong. Itu adalah konsepsinya, persepsinya. Ini berlaku untuk semua orang, apakah mereka menerimanya atau tidak. Setelah mendengar cerita seperti itu, orang-orang melakukan yang terbaik untuk maju. Mereka bertekad, tetapi mereka tidak menganggap diri mereka terlalu serius. Siapa yang ingin kamu korbankan? Dunia Satwa Agung. Pengadilan Kekaisaran Benua 9 Awan. Semua kuil, tanya Lin Feng. Raja 10.000 binatang terkejut, dan lampu-lampu dingin menyala di matanya. Dia berbalik dan menatap Lin Feng. Karena kamu memiliki banyak kehidupan, Little Tian adalah salah satu nyawamu. Ini bukan tubuh kamu saat ini, yang berarti bahwa kamu jauh lebih kuat sekarang. Kamu ingin mengendalikan mereka, kamu ingin mengendalikan semuanya, kata Lin Feng santai. Raja 10.000 binatang sedang menatap Lin Feng. Dia tampak terkejut, tetapi tersenyum dan berkata, aku menyukaimu. Sebelum kamu, ada pria lain yang aku sukai, Great Emperor Bai. Sayangnya, dia ingin mengendalikan banyak hal. Dia tidak ingin membantu aku. Tapi aku yakin kamu bisa membantu aku. Bahkan jika kamu hanya berada di puncak lapisan Huangqi, aku dapat membiarkan kamu mengalami 81 kehidupan aku. Aku menjamin kamu bahwa dalam 50 tahun, kamu akan menjadi Saint Emperor jika kamu mengalami 81 kehidupan aku. Petik 2. 81 nyawa, kamu punya 81 kehidupan. Lin Feng heran. Luar biasa, setiap hidupnya mungkin telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Raja 10.000 binatang telah menjalani 81 nyawa. Dia telah bereinkarnasi 81 kali. Pemahamannya tentang kultivasi mungkin menakutkan. Jika Lin Feng mengalami 81 kehidupan, dia mungkin akan memahami kultivasi jauh lebih baik. Memang, 81 hidup. Aku dapat dengan mudah membentuk pasukan kaisar besar, beberapa ratus tahun sudah cukup, belum lagi aku telah menghabiskan waktu yang lama di sini, kata Raja 10.000 binatang dengan senyum. Lin Feng menemukan senyum seperti itu menakutkan. Raja 10.000 binatang mungkin tahu banyak. Lin Feng telah mendengar bahwa ada beberapa pembudidaya yang mengerikan di benua 9 awan yang telah hidup selama Raja 10.000 binatang, apakah mereka berasal dari era yang sama? Apakah dia ingin melampaui orang-orang itu? Apakah mereka bersaing? Pada zaman kuno, beberapa kuil telah dihancurkan, beberapa lainnya telah dibuat, beberapa lainnya telah bangkit. Apakah itu seperti itu di dunia Raja 10.000 binatang? Dunia ini terlalu rumit dan misterius, pikir Lin Feng. Ada begitu banyak misteri di dunia. Tian kecil hanya melihat benua sedikit, dia menjalani kehidupan yang berbeda. Dia telah memilih jalan yang berbeda. Baiklah, pertama-tama aku akan membiarkanmu mengalami 7 kehidupan. Kamu akan mengerti banyak. Jika kamu ingin berasimilasi, maka pelajari perlahan. Tidak ada terburu-buru, kata Raja 10.000 binatang dengan sabar. Lin Feng merasakan jiwanya bergetar. Raja 10.000 binatang mengendalikan jiwanya lagi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.